Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, merhaba Arkadaşlar. Halo teman-teman semuanya. Hoş geldiniz. Selamat datang kembali di webinar dari Melek Beasiswa. Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk bisa sama-sama hadir di webinar tentang beasiswa pemerintah Turki, yaitu beasiswa Türkiye Bursları. Nah, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir bahkan sebelum waktunya. Jadi kita bisa mulai tepat waktu pada malam hari ini ya. Nah, kemudian aku mau share screen dulu nih. Bentar ya. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah Kak, Udah Kak, kelihatan. Oke, aku udah rekam ya. Udah sini. Ya nggak sih? Udah kelihatan kan lagi di record, teman-teman. Halo. Sudah terlihat ya. Udah ya? Oke, udah sih tadi aku udah pencet record. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan bahas tentang beasiswa Türkiye Bursları, beasiswa dari pemerintah Turki dengan tema menggapai impian karir melalui beasiswa. Jadi malam hari ini ada pematerinya yaitu Kak Nun Mazia. Nanti kita bakal kenalan lagi sama pematerinya, tapi sebelum itu aku mau ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Karena kalau teman-teman sudah niat daftar beasiswa itu, aku ibaratkan sama dengan dapat hidayah. Ingat ya, kalau udah dapat hidayah jangan dilepaskan lagi. Apalagi pendaftaran beasiswa Turki ini tinggal sebentar lagi gitu ya. Nah, jadi aku mau tanya dulu nih untuk brainstorming kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Boleh dijawab lewat kolom komen ya. Aku mau tanya beasiswa Turki buka pendaftarannya tanggal dan bulan apa? Boleh jawab di kolom komen aja ya. Kita lihat seberapa teman-teman tahu tentang beasiswa Turki atau beasiswa Turki Bursları ya. Udah ada satu orang yang jawab Januari, 10 Januari. Boleh ya dibantu jawab di kolom komen. Kita brainstorming sedikit. Jangan-jangan teman-teman hadir tapi nggak tahu nih kapan sih buka beasiswanya gitu. Januari sampai Februari. 10 Januari sampai 20 Februari, Januari. Mana lagi nih? Oh, ternyata teman-teman udah pada tahu ya. Ada yang udah jawab exactly tepat pada waktu pembukaan pendaftaran beasiswanya. Yaitu yang benar adalah 10 Januari sampai 20 Februari. Nah, hari ini kan sudah tanggal 1 November ya. Nggak kerasa banget udah tanggal 1 November. Berarti Januari itu sebentar lagi gitu. Berarti Januari itu sekitar 2 bulan lagi ya. Nah, ini kan November, Desember, Januari. Sekitar 2 bulan lagi pendaftaran beasiswa Turki ini udah dibuka. Dan pendaftarannya hanya dibuka di 1 bulan aja, Januari sampai dengan Februari. Berarti teman-teman udah aware, udah paham ya kalau sebentar lagi beasiswa Turki akan dibuka. Nah ini dia, kalau nggak yang nggak percaya tadi kalau bener 10 Januari sampai 20 Februari, teman-teman bisa lihat langsung di websitenya Turki Bursları Scholarship di www.turkiyebursları.gov.tr. Nah, ini 10 Januari sampai 20 Februari. Tinggal sebentar lagi menghitung hari, kurang lebih 2 bulan lagi ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai ya, aku mau ajak teman-teman untuk berbagi ilmu yang bermanfaat agar bisa jadi amal jariah. Nah, kalau teman-teman mau dan minat, teman-teman bisa berkontribusi lewat jalur cerita. Nah, nanti selama webinar teman-teman boleh catat materi, rekam foto semua momen, upload story dan tag IG Melek Beasiswa sama IG aku, Fadia Muksen. Bebas mau ucapkan apa aja biar lebih banyak yang tahu tentang Melek Beasiswa dan kegiatan-kegiatan yang ada di Melek Beasiswa ya. Nah, kemudian aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Mungkin ada yang baru di sini ya yang belum kenal aku. Pematerinya bukan aku. Kali ini aku menjadi moderator. Jadi aku Fadia Muksen, panggil aja Fadia. Aku dari beasiswa Turkiye Bursları, Turkiye Diyanet, dan juga saat ini aku adalah mahasiswa PhD S3 di tahun ketiga. Nah, jadi aku juga adalah founder dan juga foundernya Melek Beasiswa. Mungkin teman-teman yang baru tahu, yang belum tahu Melek Beasiswa itu apa, aku saranin teman-teman join aja. Pokoknya kalau teman-teman mau tahu tentang beasiswa-beasiswa yang tanpa TOEFL, tanpa IELTS, beasiswa tanpa LOA universitas, yang pendaftarannya minim modal dan hidden gem, teman-teman boleh join platform Melek Beasiswa. Ada grupnya di Telegram, di Instagram, di WhatsApp, semua kita punya channelnya. Nanti biar teman-teman itu bisa dapat
dapat informasi-informasi terbaru dari Melek Beasiswa gitu. Jadi Melek Beasiswa itu ada bala bantuan istilahnya kita sebutnya ya. Jadi kita itu ada live Instagram gratis setiap minggu. Sebenarnya awalnya adalah webinar gratis setiap minggu seperti ini webinarnya. Cuman karena satu dan lain halnya kita geser ke live IG aja gitu biar lebih ringan pembahasannya dan lebih enak ngobrolnya gitu. Jadi insya Allah mulai minggu depan kita sudah masuk ke live IG gratis, bukan lagi webinar-webinar mingguan gratis. Nah, kalau teman-teman mau lebih intensif lagi, nanti teman-teman boleh ikutan kelas mentoring Melek Beasiswa, ada kelas mentoring yang grup, ada yang private, bebas. Teman-teman boleh pilih yang mana aja. Dan semua kelas di Melek Beasiswa itu bisa dicicil ya, tanpa kartu kredit, tanpa bunga, tanpa riba, pokoknya ya. Insya Allah sesuai syariat. Nah, ini ya webinar-webinar minggu lalu mungkin teman-teman udah pada hadir dari minggu lalu ya dari minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat sampai masuk ke minggu ini yaitu minggu kelima. Ini juga kita ada jadwal webinar mingguan yang insya Allah akan menjadi jadwal Instagram live mingguan kita ya. Intinya di setiap Jumat malam biasanya, tapi kalau ada kendala dari pematerinya Sabtu atau Minggu malam. Teman-teman boleh screenshot atau sudah di-share juga sih sebenarnya di Instagramnya di grup-grupnya Melek Beasiswa. Nah, malam ini kita akan bahas tentang beasiswa Turki Burslare dengan Kak Nun Maziah ya. Nanti kita bakal ketemu sama Kak Nun juga. Nah, jadi ini aku mau kasih tahu teman-teman, ini adalah timeline beasiswa mini modal. Nah, jadi yang paling terdekat adalah beasiswa dari pemerintah Hongaria. Namun beasiswa ini pakai IELTS ya atau TOEFL. Kalau teman-teman tidak punya IELTS atau TOEFL, teman-teman boleh daftar beasiswa yang lain. Semua beasiswa ini tuh tidak pakai TOEFL atau IELTS, termasuk beasiswa Turki Burslare ya yang kita akan bahas malam ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau daftar beasiswa Turki Burslare dan mau dibimbing ya, nanti insya Allah 1 bulan lagi akan dimulai kelas mentoring dari Melek Beasiswa yang bakal bimbing teman-teman selama kurang lebih 3 bulan ya untuk pendaftaran beasiswa Turki Burslare, beasiswa Imam Hatip yang SMA sama TDV gitu. Pokoknya semua beasiswa Turki insya Allah mulainya di bulan Desember kalau tidak ada kendala ya. Biasanya kita dari Desember, karena kita annual ya setiap tahun ya dari Desember sampai Februari. Jadi selama pembukaan beasiswanya, selama beasiswanya lagi dibuka pendaftaran, itu kita akan ada kelas mentoring intensif teman-teman. Jadi teman-teman boleh join. Kalau kelas YTB itu satu satu kelas yang teman-teman join, itu teman-teman bakal dapat empat empat mentor dan 4 materi yang berbeda dari kelas kupas tuntas beasiswa YTB, kelas tutorial TBBS untuk daftar beasiswa YTB, ada kelas menulis LOI atau esai untuk dibeda-bedakan S1 sama S2 sama S3, sama juga untuk kelas menulis CV ya. Nanti kalau teman-teman minat, teman-teman boleh daftar dan ikutan kelas mentoring beasiswa YTB. Karena insya Allah 1 bulan lagi, bulan Desember. Ini kan udah November ya. Bulan Desember kita akan mulai kelasnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman minat untuk daftar kelas-kelas mentoring, teman-teman boleh screenshot ini, bisa scan QR code atau langsung aja nanti admin Melek Beasiswa bantu ya, kirim link untuk langsung chat admin WhatsApp-nya ya. Jadi teman-teman boleh join kelas mentoring ini karena insya Allah 1 bulan lagi kita buka. 1 bulan lagi sebentar lagi ya. Nah, ini dia kelas-kelas mentoring yang kita sediakan. Ada beasiswa Hongaria bagi yang minat. Ini beasiswa Turki yang paling lengkap kita sediakan karena memang kita sudah bertahun-tahun berpengalaman di beasiswa Turki. Ada beasiswa TDV, YTB, sama Imam Hatip. Ini mentornya banyak banget kalau di beasiswa Turki. Jadi nanti kalau teman-teman daftar beasiswa Turki dapatnya langsung mentor banyak sekali, Gus. Kalau daftar satu kelas ya. Ada juga beasiswa lain kayak beasiswa Romania yang hanya berkas aja, tidak pakai wawancara. Kalau teman-teman mau join juga kelas mentornya boleh karena beasiswa Romania ini dibuka juga di bulan Januari sama seperti beasiswa Turki. Ada beasiswa Azerbaijan juga dan juga beasiswa Kazakhstan ya. Jadi itu dia bala bantuan dari Melek Beasiswa. Teman-teman boleh pilih mau mana aja, mau join Instagram Live gratis boleh, mau join kelas mentoring yang lebih intensif selama kurang lebih 3 bulan boleh, mau join kelas mentoring private lagi biar lebih eksklusif lagi boleh, silahkan aja teman-teman bisa pilih. Teman-teman langsung aja boleh chat admin Melek Beasiswa ya, ini bisa di screenshot atau nanti
bisa di-share lah link untuk chat admin WhatsApp ya seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman ngechat admin WhatsApp juga nanti bisa dapat broadcast mingguan tentang informasi dan akses-akses yang diberikan oleh Melek Beasiswa kayak gitu. Selain itu untuk terakhir kali karena ini kita webinar terakhir ya, teman-teman boleh juga support Melek Beasiswa, boleh infak seikhlasnya. Nanti bisa dapat sertifikat dalam bahasa Inggris, bisa dapat PPT materi webinar juga, sama juga nanti bisa dapat info-info beasiswa gitu. Nah, jadi coba kita tes dulu ya, apakah pemateri kita sudah hadir pada malam hari ini. Halo Kak Nun, apakah sudah di sini? Kak Nun Oh, masih suara saya kedengaran nggak, Kak? kedengeran. Oke. Kedengeran, Alhamdulillah jelas ya. Mungkin boleh dicek juga kameranya Kak Nun. Oh, oke. Oke ya, kita kenalan dulu sama pemateri kita pada hari ini yang juga merupakan sahabat saya ya dari kita di Turki bersama. Jadi di sini ada Kak Nun Maziah Mahsyar. Jadi beliau ini adalah awardee beasiswa Turki Burslare yang programnya joint program yaitu YTB ISDB Turki Burslare yang collab sama Islamic Development Bank. Jadi beliau sudah lulus dari master degree di Sakarya University jurusan Islamic Economic and Finance. S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di jurusan Islamic Economic and Finance juga. Kemudian juga merupakan awardee dari Singapore Polytechnic Data Analysis Program and Leadership Exchange. Untuk professional and organization experience-nya, beliau merupakan Business Development Contract at IFAAS UK Ltd, kemudian Digital Market Intern, dan juga Amil Staff at Lazismu Turki ya, dan juga Program Officer for Learning Express UMY, Head of Digital Investment Gallery at MES Turki 2023-2024 dan juga sekretaris dari MES Turki pada periode 1443 sampai 1446 Hijriah. Dan beliau juga punya license atau lisensi ya, yaitu sebagai Certified of Security Analyst at Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia dari tahun 2024 sampai 2027. Oke, kita sapa dulu Kak Nun ya. Assalamualaikum Kak Nun, merhaba. Waalaikumsalam, Kak Fadia. Nah, Selsen, gimana kabarnya? Alhamdulillah, cap syukur Allah. Kak Fadia gimana kabarnya dan teman-teman semua? Alhamdulillah baik dan sehat, Kak Nun. Oke, Kak Nun, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Jadi langsung aja, boleh Kak Nun, aku jadikan co-host ya. Nanti boleh langsung share screen. Nanti teman-teman sesi tanya jawabnya setelah presentasi ya. Nanti Kak Nun akan presentasi dulu tentang beasiswa Turki Burslara. Boleh dicoba Kak Nun untuk share screen? Aku sudah jadikan co-host. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas kan ya, Kak ya? Nggak ada Jelas. kayak suara gangguan hujan, soalnya di sini lagi hujan lebat banget, Kak. Tiba-tiba banget gitu. Nggak ada kedengaran hujan sih kalau di aku. Oke, Kak. Coba share screen dulu ya, Kak, bentar. Oke. Teman-teman yang bisa open cam, boleh bantu open cam juga. Nanti juga bisa upload story ya. Jangan lupa ya, aku tadi lupa bilang. Nanti untuk story yang paling unik, paling kreatif, paling memotivasi, nanti bisa dapat gratis sertifikat ya. Jadi teman-teman boleh jadi paparazi atau nyatet-nyatet lah itu apa namanya materi-materinya ya, seperti itu ya. Sudah kelihatan belum, Kak? Oke, masih blank hitam. Mungkin loading ya. Coba di stop share dulu, terus lanjut share screen lagi Kak Nun. Di aku masih blank sih. Apa di teman-teman udah kelihatan belum? Oh, udah. Tadi udah. Kayaknya telat deh. Di teman-teman udah kelihatan belum ya? Oh, ini udah. Udah Kak Nun. Baru kelihatan, Kak. Ya, sepertinya ini ya, apa agak telat dikit ya, mungkin karena hujan di sana ya. Kalau sekarang gimana, Kak? Udah kelihatan? Full. Kelihatan. Udah, aman. Silahkan Kak Nun, Bu Irun. Oke, terima kasih. Jadi izin mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapin terima Waalaikumsalam kasih banyak buat warahmatullahi Melek wabarakatuh. Beasiswa
yang sudah ngasih kesempatan ke saya gitu ya untuk sharing terkait beasiswa YTB yang sebentar lagi akan dibuka nih teman-teman gitu. Juga terima kasih kepada teman-teman yang di tengah kesibukannya udah menyempatkan hadir kan. Dan ini tuh menunjukkan kalau teman-teman tuh punya antusiasme yang tinggi gitu ya terhadap uh, beasiswa YTB ini dan sedikit lebih melangkah jauh ke depan daripada teman-teman yang lain gitu. Nah, oke. Kita bakal ngebahas tentang Turki Borselare. Bagaimana sih kita bisa menggapai impian kita dari beasiswa Turki Borselare ini? Uh, Sebelumnya maaf ya Kak agak sedikit nge-lag karena jaringan juga. Mohon maaf sebelumnya. Gak apa, Udah ke-share belum Kak ininya? Udah keganti belum slide-nya? kayaknya masih slide yang pertama ya ini ya, yang belum ada tulisan judul. Oh belum. Bentar. Mohon maaf ya Kak, di sini ada hujan Kak Nun, lebat atau jadi aku agak aja, sedikit delay. atau aku yang share screen mau Oke, nggak? Udah ding. boleh Kak, boleh. Udah keganti? Udah. Nanti misalkan nge-lag aku Ah, tuh share screen. oke, boleh. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Sebelumnya tadi udah dibantu jelasin tentang singkat dari aku, tadi sekilas ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya sendiri dari jurusan ekonomi Islam, teman-teman ya sedikit background dulu terkait ekonomi Islam itu di Turki itu ada tersedia S1 sampai S3 gitu. Ini sedikit background ya teman-teman tentang jurusan saya. Nah, untuk S1 sampai S3 itu disediain dari beberapa kampus, baik kampus swasta dan maupun kampus negeri. Dan itu bisa dibiayain oleh Turki Bursary itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah, kemudian uh, kenapa sih harus di Turki gitu? Ini ada sedikit clue ya teman-teman. Ini kan nanti teman-teman untuk buat daftar aplikasi YTB-nya itu pasti disuruh untuk buat LOI ya teman-teman ya. Nah, ini aku kasih sedikit clue nih ya teman-teman. Kenapa sih harus di Turki gitu kan? Itu pasti bakal ditanyain. Nah, kenapa harus di Turki? Apakah karena Kapadokya it's my dream gitu ya? Kalau misalnya kita jawab ini kan pasti tentunya agak gimana gitu ya kalau sebenarnya dream mas gitu kan. Tapi karena misalnya nih ekonomi Islam, karena Turki itu menjadi center point ya yang mempertemukan antara Middle East, Eropa dan Southeast Asia gitu. Itu udah menjadi poin utama. Ini sedikit clue ya teman-teman ini udah untuk tulisan LOI nih gitu buat teman-teman yang jurusan ekonomi Islam gitu kan. Nah, kemudian itu lembaga ekonomi syariah di Turki itu ada banyak ya teman-teman yang bisa teman-teman dalami gitu. Nah, ini teman-teman baik dari jurusan ekonomi ataupun ekonomi syariah atau bahkan pendidikan agama ataupun teman-teman bukan dari pendidikan agama atau misalnya dari jurusan umum itu juga bisa ikut terlibat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga ekonomi syariah di Turki dan itu tuh misalnya contohnya ada dari fintech teman-teman dari yang teknologi itu bisa bergabung di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perusahaan fintech yang ada di Turki kemudian juga ada governance kemudian juga ada kantor keuangan yang berfokus kepada keuangan syariah. Kemudian juga di sini juga kita punya yang namanya pasar modal syariah teman-teman dan begitu pun juga dengan perbankan syariah gitu. Nah, kemudian apa sih organisasi ekonomi Islam di Indonesia yang udah established gitu kan itu udah ada misalnya masyarakat ekonomi Turki misalnya teman-teman pernah dengar sebelumnya MES nah di Turki juga sudah ada kemudian juga punya galeri investasi digital misalnya teman-teman tertarik di dunia pasar modal nih kan dunia pasar modal kan nggak harus dari jurusan keuangan ya misalnya teman-teman dari jurusan teknik atau dari jurusan teknik pangan ataupun dari jurusan HI itu kan semua bisa terlibat di jurusan uh, bisa belajar di keuangan pasar modal dan ya, alhamdulillah juga kita sebagai diaspora Indonesia sudah memfasilitasi minat teman-teman untuk bergabung di bidang literasi keuangan pasar modal yaitu dengan didirikannya galeri investasi digital dan jadi ini bisa menjadi wadah teman-teman nih yang ingin tertarik di bidang literasi keuangan gitu. Nah, kemudian sekilas dari Turki atau besar itu dan sekarang alhamdulillahnya ya teman-teman YTB itu bukan hanya berdiri sendiri ya ada banyak program-program yang teman-teman bisa ikutin nih bukan hanya misalnya nih YTB reguler kemudian juga ada YTB Nama Foundations yang kolaborasi kemudian juga ada YTB SDB yang kolaborasi dengan Islamic Development Bank kemudian juga misalnya nih teman-teman mau fokus khusus untuk negara-negara ASEAN aja nih juga punya yang namanya kolaborasi antara YTB dan ASEAN. Kenapa teman-teman?
karena rata-rata kebanyakan antusiasme yang tinggi teman-teman dari Malaysia dan Indonesia itu ya untuk daftar beasiswa YTB itu sendiri. Nah, fasilitas yang didapatkan pun juga bukan main-main ya teman-teman. Misalnya teman-teman istilahnya tinggal bawa diri aja nih ya ke Turki karena semua fasilitas itu sudah di provide sama YTB, baik itu YTB reguler, YTB STD, bahkan semua program-program kolaborasi dengan YTB gitu. Misalnya YTB STD itu semua kampus dan juga penempatan asaninya sudah difasilitasi. Jadi kita tinggal terima beres nih, kita ditempatkan di kampus mana, kemudian juga jurusan apa gitu kan untuk teman-teman S1. Kemudian juga dari segi gaya hidup ya, tuition fee itu juga sudah di cover. Misalnya YTB STB itu dapat S1 $350, kemudian S2 dapat $375, kemudian S3 itu $400 gitu. Nah, selain itu juga teman-teman bisa dapat nih yang namanya pembebasan biaya SPP itu udah otomatis ya semua program-program kolaborasi ITB dengan institusi lain itu semua kakakor. Kemudian juga akomodasi. Nah, kemarin terakhir teman saya itu dapat asrama nama foundation itu biasa ya teman-teman kayak hotel ya. Kayak hotel luar biasa kayak kita tuh nggak ngerasa kita lagi ada di asrama kampus, tapi kayak berasa lagi tinggal di hotel gitu teman-teman. Karena saking bagusnya gitu ya fasilitasnya. Kemudian juga tiket pulang pergi ya teman-teman. Nah ini saya ada satu kasih ini ya teman-teman. YTB itu saking baiknya itu bahkan saya pun daerah saya kan jauh ya teman-teman. Saya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kan kalau kita dikasih tiket pulang kan dari yang ditanggung cuman dari Turki sampai ke Jakarta ya. Nah ternyata kita bisa ngajuin reimburse loh teman-teman PTB saking baiknya gitu ya. Kita bisa ngajuin reimburse dari Jakarta sampai ke Makassar gitu. Bahkan dari Makassar pun tiket busnya sampai ke Parepare tempat saya itu masih ditanggung ya gitu. Saking baiknya gitu ya YTB sama award-awardnya kemudian asuransi kesehatan, kemudian Tomer dan semua tentang program-program profesional maupun akademik itu ditanggung sama ITB kalau misalnya teman-teman mau ikut gitu ya kalau misalnya udah nanti keterima dan kuliah di Turki gitu. Kemudian gimana sih proses evaluasi dari YTB Turki? Nah, karena ada banyak sekali kandidat ya teman-teman. Itu tahun saya kemarin 2021 yaitu dari Indonesia aja teman-teman sekitar 10.000 pendaftar dari Indonesia itu bayangin teman-teman. Jadi saking ketatnya itu gimana ya proses evaluasinya itu begitu kompetitif ya. Nah, sampai ada 4 tahap ya untuk S1, ada atau juga 3 tahap untuk S2 dan S3. Nah, kalau misalnya tahap pertama itu dari evaluasi yang paling dasar. Nah, itu tuh paling dasarnya dilihat dari mana? Dari akademik teman-teman. Misalnya nih dari IPK yang mau lanjut S2 gitu kan, atau misalnya nilai rapor teman-teman yang dari SMA mau transisi ke S1 gitu. Itu dilihat dari akademiknya dulu, kemudian dari batasan usia. Jadi dilihatnya dari persyaratan-persyaratan itu dulu nih teman-teman difilter secara otomatis. Nah, kemudian kalau misalnya dari sini sudah terfilter gitu kan secara otomatis nanti pindah lagi ke evaluasi berikutnya. Nah, evaluasi berikutnya ada expert evaluations. Nah, expert evaluation ini yang benar-benar menjadi kalau saya bilang ya panggung inti. Kenapa menjadi panggung inti bagi saya? Karena di sini ada ribuan yang bersaing seluruh Indonesia dari Sabang gitu ya, yang menulis tentang LOI. Bayangin kalian semua punya pencapaian di bidangnya masing-masing ya dan harus bersaing gitu kan segitu banyaknya dan uh, dan di expert evaluation ini dilihat dari segi misalnya nih teman-teman yang sering ini letter of intent gitu kan gimana menulis motivation letter gitu itu yang paling dilihat ya teman-teman dari dosen teman-teman gitu kan konsisten preferensinya itu dilihat dari teman-teman career future-nya ke depan gimana kemudian juga surat rekomendasi yang dikasih sama misalnya nih dari dosen ataupun tempat kerja sebelumnya gimana gitu kan itu konsistensinya dilihat kemudian juga dilihat dari apa akademik uh, pencapaian teman-teman sebelumnya. Misalnya nih teman-teman selama S1 punya pencapaian misalnya pernah jadi speaker di konferensi ini atau ikut kegiatan seperti ini. Itu akan menjadi penilaian yang inti juga gitu kan untuk maju ke tahap wawancara gitu kan. Nah, setelah maju ke tahap wawancara ini untuk S1 ya.
itu bersamaan ya dengan tes seleksi ya. Misalnya kayak yang jurusan-jurusan sains ya pasti ya kayak kalau di tes Amerika itu kayak JMR ya kalau nggak salah ya teman-teman ya itu kayak tes-tes juga. Nah, kalau misalnya udah di tahap interview ini ya teman-teman bakal direkasi lagi nih kembali dengan berkas-berkas teman-teman yang sebelumnya sudah disubmit gitu kan. Nah, di sini akan cek kemudian tujuan teman-teman itu untuk lanjut studi itu apa sih dan apa sih career goals-nya teman-teman gitu kan. Dan itu semuanya harus dihubungkan gitu, harus saling interconnected atau ada berahnya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian gimana sih itu hubungan antara beasiswa, kemudian karir dan Turki gitu. Apa sebenarnya gitu dan kenapa ini saling terbatin? Kenapa ketiga belah ini harus kita misalnya kita include-kan ke yang namanya letter of intent gitu kan. Kenapa? Karena kan di letter of intent itu mereka akan minta future goals-nya teman-teman seperti apa, kemudian kenapa harus dengan beasiswa YTB gitu kan. Itu semuanya akan teman-teman lengkapi di berkas motivation letter gitu. Dan misalnya nih, apa sih beasiswa YTB itu bisa membantu karir goalsnya teman-teman? Misalnya nih, itu akan mempermudah karir profesionalnya teman-teman, misalnya di kancah internasional. Misalnya contoh, ini contoh aja ya teman-teman, contoh aja, jangan dimasukin di lo. Oh iya, kenapa kan kalau akan ada ribuan orang yang akan memasukkan alasan yang sama gitu. Karena kalau misalnya alasannya semua sama kan nggak ada yang jadi pembeda gitu kan dengan yang kandidat yang lain gitu. Contoh itu akan memperluas koneksi teman-teman melalui program yang diadakan ITB gitu kan. Dengan koneksi yang luas itu uh, mempermudah dan karir teman-teman gitu kan sehingga akan mempermudah teman-teman untuk kontribusi ke Indonesia nih misalnya gitu kan. Nah, terus atau misalnya teman-teman ikut workshop atau conference gitu kan yang outputnya kolaborasi. Nah, ataupun orang Indonesia misalnya punya sisi unggul yang bisa kuliah di Turki karena kita tuh bisa bahasa Turki dan bisa turis gitu kan dan memudahkan teman-teman untuk bisa istilahnya menjadi outstanding ya atau menjadi berbeda sehingga itu akan menambah teman-teman nanti ketika nanti masuk di dunia kerja gitu kan. Nah, bagaimana sih menjadi shortlisted kandidat di beasiswa gitu? Nah, pertama itu kita harus memaksimalkan semua ruang yang ada. Karena beasiswa YTB sebentar lagi ya, Kak Fadia ya. Tadi sempat saya lihat tadi teman-teman semua pada antusias jawabnya di bulan Januari ya, yang bentar lagi akan terbuka nih teman-teman. Karena bentar lagi mau terbuka, namun waktu nih teman-teman, teman-teman harus memaksimalkan semua ruang yang ada. Jangan dikasih celah gitu kan, jangan kasih celah pokoknya teman-teman riset semua syarat beasiswanya apa sih tadi yang sudah saya sebutkan kan syarat beasiswa YTB-nya misalnya nih teman-teman harus punya ijazah, transkrip ataupun misalnya yang masih SMA dan belum bukan SMA atau masih S1 tapi bentar lagi akan wisuda itu bisa melampirkan surat keterangan lulus misalnya kan itu syarat beasiswanya kemudian juga teman-teman identifikasi nih poin-poin apa sih yang bisa membuat teman-teman unggul dari yang lain. Nah, itu teman-teman bisa include di letter of intent teman-teman, kemudian didukung kembali di surat rekomendasi dari misalnya dari dosen ataupun mentor-mentor teman-teman gitu kan yang akan ngasih surat rekomendasi ke teman-teman gitu. Nah, kemudian ini lengkapi semua dokumen yang diminta, jangan sampai kasih celah. Misalnya nih teman-teman, pokoknya semua sudah lengkap, LOI-nya semuanya udah bagus gitu, tapi ternyata ada satu poin yang kekurangan. Oh ternyata poinnya teman-teman lupa nih, kasih lampirin apa list volunteer teman-teman yang pernah teman-teman lakuin. Nah, itu kan ada celah gitu kan. Jadi nggak jadi ini nggak beda gitu kan. Eh, oh ternyata teman-teman lupa nih kasih contoh sertifikasi teman-teman misalnya sudah pernah ikut conference jadi speaker ataupun teman-teman sudah punya buku atau karya teman-teman lupa gitu uploadnya tuh berarti ada apa ada jadi celah di situ kan yang bisa mengakibatkan kandidat yang lain satu langkah lebih maju daripada teman-teman gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus curi start dari awal. Curi start dari awal. Karena teman-teman ini sebelum beasiswa YTB dibuka, sekarang kan masih awal bulan November ya. Teman-teman sudah antusias ikut webinar. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya teman-teman sudah mulai melakukan persiapan dari awal gitu. Artinya kalau teman-teman sudah mulai melakukan persiapan dari awal, berarti teman-teman memiliki niat yang sungguh-sungguh gitu kan.
Nah, karena memiliki niat yang sungguh-sungguh, kita bangun portofolio yang ada, teman-teman lihat lagi nih list-listnya gitu kan. Misalnya nih dari syarat-syarat beasiswa tadi masih ada yang kurang gitu kan. Teman-teman masih ada waktu untuk melengkapi itu semua. Misalnya, oh kayaknya teman-teman masih kurang rela jadi volunteer nih. Nah, itu bisa diisi nih dari sekarang teman-temannya bangun portofolio gitu kan. Terus mempersiapkan kelas esai dan proposal penelitian, apalagi yang mau lanjut S2 ataupun S3-nya gitu kan. Karena poin rata-rata beasiswa itu selalu mensyaratkan yang namanya esai, karena esai itu adalah kunci ya teman-teman. Esai itu adalah kunci. Begitupun dalam proposal penelitian bagi yang mau lanjut S2 dan S3 gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ikut mentoring. Misalnya contoh nggak harus yang berbayar ya teman-teman. Misalnya contoh yang gratis, misalnya kayak ini ya Kak Diaya, ataupun minggu depan pertemuan soalnya bisa ikut ya, live Instagram. Itu menunjukkan kalau misalnya teman-teman bisa curi-curi informasi nih atau dapat menggali informasi lebih dalam lagi terkait tentang YTB gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita harus minta doa kepada orang tua dan sekitar, serta kita harus memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena meskipun kita semuanya sudah melakukan dengan usaha kerja keras, tapi tidak dibarengi dengan doa, itu rasanya kayak sia-sia ya teman-teman. Kenapa? Karena kan manusia ini kan memiliki dua hubungan ya, antara hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Nah, kalau misalnya usaha kita misalnya masih belum stabil, kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh tadi dengan cara misalnya kita ikut mentoring ataupun ikut sering gali-gali informasi gitu kan terkait tentang beasiswa YTB, apa aja sih syaratnya, bagaimana menjadi shortlist candidate gitu kan, atau uh, kita telah lagi nih kekurangan di mana apa aja poin-poin yang kurang gitu kan, kita mulai curi start dari awal gitu. Kalau misalnya masih kurang akhirnya ya kita coba cari jalan lain lagi, misalnya kalau masih kurang kita coba cari uh, ikut tambahan skills yang bisa menunjang ini teman-teman gitu kan. Nah, kemudian libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah teman-teman gitu kan. Kenapa? Karena pun gimana pun Allah Subhanahu wa taala kan sebagai pencipta kita ya. Nah, ini closing statement dari saya. Ini teman-teman mungkin eh, bisa ini ya, bisa menjadi landasan pacu dalam menulis motivation letter. Kenapa? Karena misalnya kita lihat nih antara kelinci dan kura-kura. Nah, kita lihat kelinci ini kan istilahnya cepat ya teman-teman. Tapi kalau misal ini diperlombakan, kelinci itu nggak punya visi yang jelas. Akibatnya apa ya? Siapa yang menang duluan? Kura-kura. Kenapa? Meskipun kura-kura ini agak lambat, tapi dia konsisten teman-teman. Karena pertama, kita kadang melihat diri kita. Kita harus bercermin nih, apakah kita ini kategori pintar dan punya visi yang jelas. Kemudian yang kedua, apakah kita ini orangnya, oh aku ini biasa aja gitu ya, biasa aja dan misalnya nggak terlalu pintar-pintar amat, tapi aku tuh punya visi yang jelas gitu, aku tahu ke depannya mau gimana gitu, aku tahu misalnya dengan beasiswa YTB ini bisa membantu karir aku ke depan seperti ini gitu loh. Nah, ada juga tipe orang yang pintar aja tapi nggak punya visi yang jelas, jadi dia kayak ya udahlah, ya, ikutin aja hidup yang mengalir gitu, nggak punya arah tujuan yang hidup jelas mau kemana gitu. Dan ini yang paling terakhir, yang paling parah nih, udah biasa aja dan nggak punya visi yang jelas gitu. Nah, selama kita punya visi yang jelas teman-teman, itu kita bisa up our level. Misalnya kita kalau pintar ya malah lebih bagus ya, kalau misalnya kita sering ini kita bisa dan punya visi yang jelas, itu malah kita bisa mencapai up yang lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita merasa kita orangnya biasa-biasa aja gitu, tapi kita masih punya visi yang jelas, itu kita masih bisa hit the jackpot istilahnya ya, kita masih bisa hit the jackpot karena kita masih punya trigger dalam diri kita gitu. Dan ini sedikit ini ya teman-teman intermezzo terkait buku teman-teman nih, ini ya promosi, kalau misalnya teman-teman kadang persiapan beasiswa itu kan agak lumayan lama ya teman-teman itu, dan itu tuh uh, banyak yang nanya gimana sih misalnya untuk biaya-biaya yang muncul itu kan pasti agak ada, nggak semuanya langsung di cover sama YTB kan. Nah itu misalnya nih dari persiapan Januari ke Februari, kemudian dari Februari kan pada proses wawancara ya teman-teman.
proses wawancara mungkin teman-teman dari kota lain ataupun dari pulau lain yang harus datang ke Jakarta ataupun harus ke Aceh gitu kan itu pasti membutuhkan biaya gitu kan. Nah, gimana sih caranya itu untuk mempersiapkan dan biaya-biaya nanti untuk beasiswa itu kan bisa teman-teman baca di buku ini judulnya Money Mindset Gen Z gitu kan atau dan sini berinvestasi untuk pemula gitu teman-teman bisa dapatkan dari sini gitu. Sekira cukup sekian. Terima kasih kepada tim Melek Beasiswa yang udah kasih kesempatan teman untuk berkembang lebih lanjut gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Nun sudah share informasi tentang beasiswa Turki. Dan juga tadi share ternyata Kak Nun juga sudah punya buku ya tentang seni berinvestasi gitu ya. Apalagi untuk kita yang hidup di era digital ini yang dikit-dikit pencet tiba-tiba pembayaran berhasil aja kayak gitu ya. Tadi Kak Nun sudah punya salah satu buku ya untuk ya biar kita nggak terlalu konsumtif seperti itu ya. Makasih banyak Kak Nun sudah share tentang beasiswa Turki. Kita bakal tanya jawab ya setelah ini tentang beasiswa Turki Burslare dengan Kak Nun. Kak Nun kan award di beasiswa YTB ISDB ya Turki Burslare yang collab sama Islamic Development Bank. Nah, itu tuh agak beda tuh teman-teman sama yang Turki Burslare biasa. Nah, saat ini juga udah ada beasiswa Turki Burslare yang collab sama ASEAN Scholarship Program. Kalau nggak salah baru tahun lalu tuh bukanya. Nah, nanti teman-teman boleh tanya ke Kak Nun misalkan bedanya apa karena lumayan beda loh. Kak Nun tuh kalau kalau nggak salah yang angkatan pertama ya, yang ISDB ya. Ya, betul Kak. Angkatan pertama STB dan angkatan kedua itu belum ada juga. Oh ya benar-benar. Jadi pas Kak Nun datang di Sakarya kita tuh lumayan kaget tuh anak YTB kok beda banget nih si SDB nih. Salah satunya uangnya juga lebih besar ya. Jadi nanti teman-teman boleh tanya ke Kak Nun tentang beasiswa YTB SDB ini ya di sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita foto dulu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh open cam. Kita sesi dokumentasi dulu. Nanti habis itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Mana nih coba kita lihat nih yang sebentar lagi akan bertempur, teman-teman yang akan bertempur karena emang beasiswa Turki Berselar dikit lagi buka tuh. Januari tuh bentar aja tuh kita buka mata tutup mata bentar-bentar udah tahun baru aja kayak gitu. Kalau udah tahun baru teman-teman harus ingat bahwa perjuangan teman-teman akan segera dimulai untuk daftar si beasiswa YTB ini kayak gitu ya. Oke, coba kita tunggu 2 menit lagi deh teman-teman sambil open cam. Mungkin yang cewek bisa pakai jilbab dulu. Oh ya Kak Nun tadi kalau misalkan mau order bukunya di mana? Apa ada linknya? Masih mute Kak Nun? Oke, jadi bisa langsung ini kalian order di link Instagram aku gitu Kak. Di situ Oh, juga teman-teman bisa misalnya mau tertarik baca publikasi-publikasi gitu kan tentang penelitian-penelitian aku bisa cek di situ juga udah ada. oke oke. Instagramnya Kak Nun sudah aku tag di Instagram story aku ya. Nanti teman-teman kalau mau chat Kak Nun lebih lanjut gitu ya menghubungin bisa langsung follow Instagramnya aja ya. Nanti bukunya juga bisa diklik di link bio IG ya. Nanti kita bakal share juga di grup-grup Telegram, Instagram sama channel WhatsApp habis ini ya, habis selesai webinarnya. Oke, mana nih teman-teman? Udah belum? Udah ready belum untuk kita foto? Ada yang udah bisa menghitung pakai bahasa Turki, 1, 2, 3. Ada yang udah bisa? Siapa? Udah, Kak. Ah, Kak Rahma. Oke. Udah. Kak Rahma hitung 1, 2, 3 pakai bahasa Turki, terus aku yang screenshot foto ya. Oke, Kak Rahma ya, silakan. 3. Sampai 3. Ya, kalau sampai 100 nanti kita nggak keluar-keluar. Sampai 3 Kak. Sama Oke. Ya, Kak Rahma. bir, bir, iki, uch. Ganti gaya dong yang slide pertama. Lagi Kak Rahma. Gaya bebas, gaya bebas. Bir, iki, uch. Oke, nanti kemudian slide 2 dulu ya. Uj, slide 2, siap-siap. Nggak tahu siapa aja ya. Ya, sekali lagi slide 2, gaya bebas ramai juga di slide 2 nih. 1, 2, 3. Oke ya, oke nanti fotonya bakal di-share di grup-grup. Oke, Alhamdulillah udah selesai sesi materinya. Tapi kan kita punya sesi tanya jawab ya. Sengaja tadi aku request Kak Nun untuk nggak terlalu lama materinya. Karena pasti teman-teman udah punya pertanyaan lebih lanjut nih tentang beasiswa YTB ini gitu.
Kalau gitu aku mau sebentar ya Kak Nun ya. Aku share screen sebentar untuk membakar semangatnya teman-teman di sini. Aku mau kasih tahu, aku mau share tentang alumni-alumni Melek Beasiswa. Jadi alhamdulillah Melek Beasiswa kan udah beberapa tahun ini buka kelas mentoring intensif ya, khususnya beasiswa Turki. Jadi alhamdulillah kita udah punya banyak alumni yang sudah lulus ke beasiswa Turki ini sendiri, alumni dari kelas mentoring. Ini contohnya aja ya. Maksudnya contohnya karena nggak semua bisa kita input fotonya. Semoga nanti insya Allah di tahun depan teman-teman yang hadir pada webinar ini bisa aku input foto dan namanya di sini dan juga keterima di kampus mana di slide-slide dari alumni Melek Beasiswa ini ya. Jadi teman-teman bisa jadi awardee beasiswa Turki. Amin ya. Amin ya robbal alamin. Itu ya. Jadi ya, pokoknya doa terbaik lah untuk teman-teman semuanya. Jadi, saatnya kita sesi tanya jawab sekarang. Boleh resen aja yang mau bertanya. Ini tidak harus bertanya tentang ekonomi Islam ya, enggak ya. Jadi bisa tanya tentang beasiswa Turki secara umum juga kayak gitu. Misalkan beasiswa Turki YTB, YTB SDB, YTB ASEAN. Banyak sekarang YTB Kanun. Bahkan ada untuk kursus bahasa Turki juga. Jadi nggak usah nggak pakai kuliah, cuman tomer aja kurs bahasa Turki aja setahun gitu. Oke, udah ada yang raise hand ini. Boleh Kak eh Bustomi dulu ya, silahkan. Oke, terdengar ya Kak ya? Kedengeran? Oh ya, ini untuk S3 PAI itu kira-kira baiknya tuh di kampus mana begitu ya? Kalau di kampus besar kayak Marmara atau apa kan saya juga sudah pernah lihat begitu ya. Apakah kemudian ketika memilih kampus itu kampus besar dan kampus kecil atau gimana gitu ya? Baiknya itu satu. Kedua, tahun lalu kan saya daftar dan tidak keluar itu jurusan PAI-nya. Padahal artikel saya sudah upload yang tentang PAI semua tentu ya. Tapi ketika pas pemilihan kok nggak ada jurusan PAI-nya tuh. Jadi pusing saya tuh kemarin itu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Bustomi. Gimana nih Kak Nun mau jawab dulu atau gimana? Tanyanya tentang jurusan jurusan aku yang ditanya. Boleh ini aja Kak dulu langsung dijawab satu-satu aja. Mungkin kalau misalnya tadi pertanyaan dari Mas Bustomi kayaknya monggo saya serahin mungkin ke dia boleh kali ya Kak, karena kebetulan jurusan Kak dia dan Mas Bustomi kan senior ya, kebetulan Kak dia kan kemarin ambil Islamic Studies juga, jadi saya rasa yang memiliki hak untuk menjawab itu Kak dia gitu. Boleh Kak, silakan. Oke ya, untuk Kak Bustomi ataupun teman-teman lain nanti yang mau daftar, nanti kan kita daftar namanya lewat sistem, namanya itu TBBS. Itu tuh banyak yang harus diisi ya Kak None ya. Jadi emang harus perjuangan banget, nggak bisa tiba-tiba kayak satu malam doang kita selesaikan tuh nggak bisa. Jadi memang harus dari jauh-jauh hari. Nah untuk jurusan PAI itu di Turki namanya Din Eğitim atau Religious Education, sama kayak aku kemarin juga. Nah cuman karena Kak Bustomi ini masuknya di Fakultas Agama Islam atau Ilahiyat ya kita sebutnya. Nah, itu tuh sebenarnya boleh pilih gitu jurusan-jurusannya. Misalkan mau lebih spesifik ke apa pendidikan agama, sosiologi agama, psikologi agama atau yang lebih Islam lagi misalkan tafsir, hadis dan lain sebagainya macamnya. Tapi kalau aku dari PAI aku ngambilnya ke pendidikan agama. Jadi emang nggak ada pendidikan agama Islam di Turki nggak ada untuk S3 ya atau sama S2 adanya pendidikan agama aja. Namanya Religious Education. Nah, itu agak tricky misalkan memang nanti karena di Turki itu ada sistem namanya bolum sama anabolum ya, Kak Nun ya. Jadi kayak ada jurusan sama anak jurusan gitu. Nah, jadi misalnya kita di Indonesia ya udah pendidikan agama Islam aja. Nah, tapi nanti kalau di Turki namanya itu felsefe Wedin Bilimleri. Jadi filsafat dan ilmu-ilmu agama jurusannya. Jadi mungkin Kak Bustomi tahun lalu kalau nggak ketemu, mungkin belum punya mentor ya tahun lalu ya. Nah, itu tuh harus memang dicek satu-satu di sistem. Nah, banyak juga kasus orang lain yang nggak ketemu jurusannya karena nggak tahu nama jurusan dan anak jurusannya di Turki itu apa, karena sistemnya beda gitu. Nanti Kak Bustomi boleh join kelas mentoring di kelas TBBS. Aku bakal bantu teman-teman satu-satu. Nanti bisa cari nama jurusannya masing-masing. Karena case setiap orang beda-beda. Kita bakal cari tahu
nama jurusannya dan anak jurusannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, Kak Bustomi bisa pilih Philosophy and Religious Studies, filsafat dan ilmu-ilmu keagamaan. Nanti di LOI-nya, di research proposal-nya bisa bilang aja saya pilih jurusan Philosophy and Religious Studies dengan konsentrasi Religious Education gitu, pendidikan agama. Nah, kalau untuk kampus-kampus juga, misalnya teman-teman nanti yang lain juga mau dicek kampus-kampusnya mana yang baik ya, di kota mana, di kampus mana, kayak gitu. Itu tuh karena sesuatu yang sangat personalized ya Kak Nun ya, kita harus cek. Kira-kira kamu maunya di kampus yang seperti apa, di kota yang seperti apa, kan preferensi orang-orang beda-beda ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman join kelas mentoring, itu bakal aku share screen, bakal mentor share screen, bakal dicek satu-satu teman-teman sukanya di kota besar kah, kota kecil kah, kampus dengan kurikulum seperti ini kah, seperti itu kah? Karena walaupun sama jurusannya, katakanlah jurusan A, tapi setiap kampus tuh punya kurikulum yang beda-beda. Jadi kita harus cek lagi kurikulumnya, dosennya, ekspertisnya, apalagi untuk S3 ya Kak Bustomi ya. Karena harus selinier kan dengan penelitian dosen-dosennya, nanti kita harus cek dulu dosennya dulu, baru kita menentukan kampusnya. Saran dari aku kayak gitu sih, karena walaupun sama-sama pendidikan agama, karena aku juga pendidikan agama ya, aku lihat setiap kampus tuh punya dosen dengan ekspertis atau keahlian yang beda-beda. Jadi nanti teman-teman kita bisa ketemu di kelas mentoring sih kalau misalkan mau lebih detail lagi. Gitu mungkin Kak Bustomi ya? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya eh siapa nih? Kak Ainun Najib, silahkan Kak Ainun Najib. Ya, baik, terima kasih Kak Fadia untuk waktunya. Sudah terdengar jelas tidak? Jelas. Ya, baik, izin bertanya. Terima kasih waktunya. Saya Muhammad Eno Najib, saat ini masih kuliah tapi udah di semester akhir, kuliah S1, dan rencananya pengen lanjut S2. Ingin tanya, tadi kan ada beberapa YTB itu kolaps ya, seperti dengan nama Foundation, ISDB, dan juga yang terakhir ASEAN. Nah, itu ada apakah setiap misalkan dengan ISDB nih ada jurusan-jurusan tertentu kayak gitu. Misalkan kalau misalkan sama ASEAN nih hanya terkhusus untuk bagian jurusan-jurusan ini gitu seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya juga kan apa namanya saat ini di jurusan pendidikan ya, pendidikan dasar. Jadi kira-kira ada yang cocok atau enggak atau misalkan apa dulu deh gitu kayak gitu Kak. Tadi perbedaan itu aja sih Kak. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan Kak Nun bisa langsung dijawab. Oke, jadi langsung saya ya. Terima kasih Mas Ainun pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk YTB STB dan program-program YTB yang lain, setahu saya ya mohon dikoreksi kalau misalnya ini sepengetahuan teman-teman itu bisa diikuti sama semua jurusan ya teman-teman. Kayak kemarin misalnya YTB STB itu saya punya teman, jadi nggak harus mengkhususkan untuk Islamic Finance saja ataupun misalnya Religious Studies gitu. Jadi nggak harus menjurus ke agama. Karena misalnya ada kata Islamic Development Bank di belakangnya gitu kan. Bahkan ada teman saya yang keterima ITB STB jurusannya arsitek, ada juga yang jurusannya teknik sipil gitu kan, ada juga yang jurusan HI gitu. Jadi nggak ada spesifikasi jurusan gitu kan. As long as nanti di letter of intent kita itu kita bisa jelasin kepada mereka, kita bisa nge-convince atau meyakinkan kalau misalnya kita tuh adalah the right candidates gitu buat mereka. Karena secara Stephen ya teman-teman atau secara uang saku tuh YTB ide antara yang lain gitu ya. Nah, kemudian juga saya jawab juga pertanyaan kedua ya tadi kan jadi jurusannya pendidikan ya. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang mau ambil jurusan S2 ataupun S3 itu langsung otomatis linear gitu mengikut ke jurusan S1-nya sebelumnya kecuali kalau misalnya teman-teman baru dari SMA transisi ke S1 itu bisa pilih jurusan apapun gitu ya teman-teman. Oke. Oke, thank you Kak Baik, Non. Najib sudah terjawab semua pertanyaannya? sudah Kak. Oke. Oke, jadi bisa daftar aja ya teman-teman ya. Itu juga tahun lalu seingat aku ya, karena memang kita mentoring juga setiap tahun. Itu bisa didaftar semua. Jadi teman-teman tuh satu kali daftar beasiswa langsung bisa daftar yang YTB ASEAN, YTB SDB sama nama foundation. Jadi kayak kalau nggak salah tuh Kak Nun ada 4 beasiswa yang bisa langsung didaftar gitu. Sekali daftar si beasiswa Turki Burslar ini. Jadi memang kesempatannya lumayan besar ya dibanding pada zaman aku waktu itu cuma YTB doang gitu. Nah, sekarang tuh udah rame banget gitu. Ada nama foundation, ISDB, dan lain sebagainya macamnya. Jadi aku saranin banget untuk bisa daftar sih teman-teman ya. Kak Nashwa Putri Alia ya, silahkan.
Ya Kak, makasih. Mau izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kan masih pilihan aku tuh insya Allah mau ngambil yang Islami gitu ya Kak, yang ilahiyat. Tapi Hmm. kan YTB juga ada yang ilahiyat nih katanya. Ya. Mhm. Jadi kayak kalau misalkan di TDV itu kan nggak ada tes seleksi potensi akademik ya insya Allah ya. Hmm. Terus apakah kalau ngambil YTB yang ilahiyat itu akan persis kayak TDV atau tetap ada tes potensi akademik Kak? Seperti itu. Oke. Dan yang membedakan eh, benefit yang membedakan YTB serta TDV itu apa sih Kak gitu loh. Walaupun dia sama-sama bidang ilahiyat. Oke. O- Terima kasih Kak. Ya. Oke. Silahkan Kak Nun mau dijawab, nanti bisa aku bantu jawab juga. Oke, jadi kebetulan ya teman-teman, mungkin for your information saja, jadi kebetulan CEO-nya dari Melek Beasiswa Kak Fadia Musen ini sendiri S2-nya dari YTB ya teman-teman, dapat di Religious Studies, kemudian juga S3-nya sempat dua kali, kali ya Kak, kalau nggak salah keterima beasiswa TDV gitu ya teman-teman, untuk jurusan Religious Studies juga. Jadi mungkin Kak Fadia bisa memberikan gambaran sedikit gitu Kak, apa perbedaan antara TDV sama YTB gitu Kak terkait Religious Studies. Oke, oke. Kak Nashwa mau S1 ya daftarnya ya, pendaftarannya. Iya Kak, mau S1 insya Allah. Oke, kalau YTB itu memang untuk khusus S1 aja ya, ada tes YOS ya, tes YOS Matematika Dasar sebelum wawancara dan itu offline setahu aku tahun lalu seperti itu ya di kantor Yunus Emre Institute di Bintaro ya di Jakarta. Nah, kalau TDV itu hanya wawancara aja langsung nggak pakai tes potensi akademik ataupun tes matematika gitu. Nah, itu jadi kalau mau daftar YTB dan TDV sekaligus untuk yang mau ngambil jurusan agama boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau lulus dua-duanya ada kok pernah anak mentornya YTB juga lulus dua-duanya gitu. Dia pilih salah satu gitu. Teman-teman juga bisa pilih salah satu. Kalau untuk perbedaannya sebenarnya beda funding ya, beda pendanaan. Kalau YTB dari Kementerian Luar Negeri ya Kak Nun ya, dari Kementerian Luar Negeri Ya, Turki. betul Kak. Kalau TDV itu dari Kementerian Agama Turki. Untuk fasilitasnya semuanya sama ya, kecuali mungkin apa namanya? Untuk S1 sih sama ya semuanya untuk biaya apa namanya untuk uang bulanan dan lain sebagainya macamnya cuman mungkin bedanya di uang rumah ya uang akomodasi untuk yang S2 sama S3 kalau YTB dapat kalau YTDV kalau nggak salah aku nggak dapet ya nggak tahu kalau udah diupdate peraturannya tapi karena Kak Nashwa mau daftar S1 itu sama aja gitu apa namanya untuk ininya untuk fasilitasnya gitu gitu Kak Nashwa jadi bisa daftar dua-duanya aja. Ini Kak, dengar-dengar kemarin tuh bilangnya kalau misalkan entah ya TB atau TDV itu tiketnya pulang pergi, maksudnya itu pulang pergi per tahun atau memang dari awal baru ke akhir gitu, langsung ke akhir ketika lulus gitu Kak. Kalau untuk YTB memang pas pertama kali datang ya Kak Nun ya, pas pertama kali datang Ya, sampai akhir kepulangan. Tapi tadi seperti yang dibilang Kak Nun juga, Kak Nun tuh asalnya dari Sulawesi. Harusnya tuh kita cuma dapat tiket pulang tuh sampai Jakarta doang. Tapi ternyata di YTB kita bisa minta, bisa request, apply untuk sampai tiket pesawatnya sampai di kampung halaman kita lah. Aku juga nggak tahu loh itu Kak Nun. Dan dulu aku beli tiket sendiri sampai Nusa Tenggara Timur dan itu mahal kan ya. Aku juga nggak tahu kalau YTB provide atau menyediakan itu. Nah, kalau TDV itu, setahu aku untuk anak SMA yang Imam Hatib itu ada tiket pesawat PP setiap tahun. Nah, kemarin dapat informasi dari Kak Fikri yang TDV itu kalau S1 juga dapat tiket pesawat PP setiap tahun. S1 doang yang TDV ya. Tapi yang S2, S3 enggak. Tapi karena Shua kan mau mau daftar S1 kan ya. Jadi harusnya lebih menguntungkan TDV ya karena bisa pulang pergi setiap tahun dan dapat tiket pesawat gratis gitu daripada YTB gitu. Dalam case jurusan agama Islam. Oke, Kak Nashwa ya? Ya oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Kak Rahma Fadila, silahkan. Ya, halo, merhaba. Merhaba. Eh, mau tanya Kak Fadia, yang S1 kan katanya harus eh, pertama tuh tomer dulu kan 1 tahun. Terus ada juga yang khusus S1 buat ilahiyat itu harus bisa bahasa Arab. Nah, nanti proses, maksudnya proses belajarnya tuh
Tomer dulu bahasa Arab lalu kuliah atau Tomer bisa kuliah bahasa Arabnya nyusul? Apa gimana? Cuman itu aja sih. Oke, nanti Kak Nun bisa bantu jelaskan Tomer ya. Aku cuma kasih tahu untuk anak ilahiyat S1 aja yang wajib kursus bahasa Arab. S2 sama S3 nggak wajib. Jadi Tomer dulu, kursus bahasa Arab dulu, baru kuliah 4 tahun yang S1. Jadi 6 tahun kuliah normal S1 jurusan agama Islam di Turki. Tapi S2 sama S3 nggak perlu ya kursus bahasa Arab. Jadi hanya Tomer dan kuliah S2. Nah, Kak Nun bisa menjelaskan. Kebetulan Kak Nun juga kan S2 di Turki. Gimana dulu Tomer? Eh, atau jelaskan juga sedikit tentang Tomer nih, karena masih banyak yang nggak percaya Tomer tuh pakai bahasa apa kita belajarnya. Oke, jadi Mbak sebelumnya gini, kalau misalnya untuk jurusan ilahiyat atau ini bahasa Arab itu kebetulan saya punya teman juga S1-nya itu, jadi Tomer dulu ya teman-teman semuanya wajib Tomer setahun dan harus lulus sampai C2 ya teman-teman. Jadi kalau yang misalnya yang lain itu sampai C1 itu kita harus sampai C2-nya lulus dan itu semuanya harus lulus sampai 1 tahun. Nah, kemudian untuk teman-teman yang jurusan ilahiyat nantinya S1 itu setelah Tomer ambil lagi nih pendidikan ini apa khusus bahasa Arab. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya dari background pesantren kan udah ada nih yang biasa bahasa Arab kan. Nah, teman-teman bisa ikut yang namanya penyetaraan bahasa Arab gitu kan. Dan harusnya khusus bahasa Arabnya 1 tahun, jadinya itu bisa teman-teman lulus nih. Jadi tinggal lulus. Jadi ada 2 tahap ya teman-teman. Seingat saya itu teman saya kemarin ada 2 level. Level pertama sama level kedua yang bahasa Arab. Nah, karena level pertama dia udah lulus berhasil, kemudian pas tes kedua dia gagal nih teman-teman. Nah, akhirnya dia tinggal ambil yang level kedua di bahasa Arab gitu. Dia cuman ketinggalan 1 semester gitu dari teman-teman yang udah misalnya udah mulai masuk kuliah gitu. Itu kalau misalnya kayak teman-teman S1-nya ambil ilahiyat. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata dari awal misalnya belum nggak dari basic pesantren ataupun misalnya bahasa Arabnya juga penyetaraan ternyata nggak lolos gitu ya teman-teman, itu teman-teman harus belajar dari awal, ikut 1 tahun lagi gitu, dan 2 semester penyetaraan bahasa Arab. Jadi total-total 2 tahun lah ya teman-teman belajar bahasa. Tahun pertama bahasa Turki, kemudian tahun kedua bahasa Arab gitu. Untuk S1 ilahiyat. Ya, ya betul. Thank you Kak Nun. Kak Rahma sudah terjawab ya semuanya ya. Ya, sudah Kak Fadia, tersyukur edernya. Wijaya Deris. Oke, siapa lagi nih? Ada Kak Meutia Larasati. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Kak Fadia, Kak Nur atas kesempatannya. Jadi begini, saya cukup apa ya? Sebenarnya sih saya memang pengen banget ini beasiswa, tapi ya saya mau nanya dulu kira-kira ada nggak sih chance buat saya? Karena saya ini sebenarnya freeze-nya itu udah cukup lama Kak. Saya dulu scholarship hunter, tapi terus saya ketika beasiswa saya nggak lolos, saya menikah dan sampai akhirnya saya jadi ibu rumah tangga dengan 3 orang anak sekarang. Dan anak saya sekarang udah cukup settle kalau kira-kira saya mau lanjut studi. Cuman gap year saya tuh terlalu jauh. Saya terakhir tamat S2 itu 2015. Dan sekarang saya mau apply untuk S3. Bismillah saya merasa saya bisa mengusahakan gitu. Saya saya merasa saya bisa mengusahakan gitu. Tapi maaf ya Kak, anak nangis. Ya Saya Allah. merasa saya bisa mengusahakan. Tapi kira-kira kalau kemarin saya ikut seminarnya sama Kak Fikri kan katanya kalau untuk TDV itu ketika kita freeze-nya udah cukup lama, by system itu nanti akan gugur sendiri gitu kan. Nah itu kira-kira gimana ya Kak? Saya tertarik ngambil jurusan Food Studies karena beberapa tahun belakangan ini saya juga ikut kajian Baitul Maqdis. Kalau mungkin Kakak kenal ada apa namanya mahasiswa Indonesia suami istri yang lagi di ASBU itu Kak Aska dengan Kak Ahmad yang fokusnya juga lagi belajar Baitul Maqdis itu saya belajar sama beliau juga gitu. Udah mulai ikut-ikut lah kayak kayak Zoom-nya mereka gimana untuk fokus belajar Baitul Maqdisnya itu sendiri. Jadi saya tertarik sebenarnya untuk melanjutkan studi saya ke situ. S2 saya HI by the way. Gitu. Cuman ya masalah gap year-nya ini kira-kira gimana ya? Apakah masih ada kesempatan buat saya untuk studi dan untuk usia juga saya sekarang 34.
sebelum Januari sih masih 34 karena saya 35-nya itu Juli. Gitu, Kak. Mohon maaf banget panjang. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Ya, itu juga Kak Meltia ya udah sharing ya. Jadi kalau S3 itu masih bisa ya Kak Nun ya? Harusnya ya usia di 34 tahun. Halo? Oh, kedengeran ya, kedengeran ya. Oke, mungkin aku izin jawab ya karena terkait agama Islam gitu. Nah, jadi untuk YTB, kalau kemarin kan webinar sama Kak Fikri itu beliau over di TDV ya, S3 ya. Jadi emang kalau TDV yang beasiswa Kementerian Agama itu ada batasan maksimal gap year, kayak maksimal 2 tahun aja, tertulis di websitenya. Cuman aku tetap saranin untuk daftar juga yang TDV, walaupun mau teman-teman gap year apa gimana, yang penting usianya masih oke ya, masih masuk. Kalau S3 kan maksimal 35. Karena kenapa? Karena kalau TDV itu memang yang peminatnya nggak sebanyak YTB. Kalau YTB emang luar biasa gitu banyak peminatnya. Nah itu yang TDV emang ada batasan gap year. Tapi tetap aku saran daftar. Tapi kalau YTB tuh nggak ada maksimal gap year. Bener ya Kak Nun ya? As long as umurnya masih oke gitu. Masih masuk dalam kriteria YTB yaitu S3 maksimal 35 tahun. Jadi Kak Itu Meltia. Kak, Mhm. kebetulan juga kemarin S3 teman saya itu gap year-nya lumayan lama ya kan. Punya anak juga, anak kecil, ya akan lanjut S3 ya ETB dan menurut katanya jadi nggak masalah as long as itu tadi umurnya mencukupi, kemudian juga didukung sama dokumen-dokumennya gitu di TBBS. Iya, iya benar-benar. Karena emang banyak juga sih anak YTB S3 yang maksudnya udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya maksudnya. Jadi udah gap year lama dan mereka lulus-lulus aja gitu. Jadi yang penting masih pas usianya S1 maksimal 21, S2 maksimal 30, S3 maksimal 35 tahun gitu ya. Jadi Kameotia masih bisa. Kalau misalkan mau daftar, aku saranin coba aja karena berarti Kameotia maksimal tahun ini ya terakhir daftarnya di tahun. Iya, betul. Heeh. Makanya aku ikut yang lain juga Kak, webinar yang lain juga kayak Hongaria itu juga kan kemarin ikut karena kan itu tidak ada batasan usia kan. Jadi maksud aku tuh kira-kira kalau untuk chance orang-orang yang seperti aku ini nasibnya tuh aku harus menguatkan di mana gitu. Apakah personal statement atau proposal dan yang lain-lain atau kira-kira di mana nih yang aku harus tunjukkan strength aku tuh di sini gitu loh. Jadi walaupun aku sudah freeze cukup lama tapi aku tuh istilahnya apa ya otaknya masih panas kok gitu loh. Mhm, iya, iya. Oke. Kak Nun mau bantu dijawab dulu, Kak Nun? Silahkan. Oh boleh Kak. Kemarin juga kebetulan mohon izin ya Mbak ya. Kemarin habis diskusi juga sama teman-teman S3 yang gap year-nya sudah lumayan jauh. Jadi kemarin daftar S3 itu sama kayak Mbak gitu. Usia saya batas maksimal itu udah 34 tahun depan udah 35 gitu kan. Nah, keterima, alhamdulillah lulus gitu kan. Dan beliau tuh sempat bilang kalau misalnya yang paling penting itu kita uh, permantap dari segi proposal riset kita, kemudian dari segi motivation detail. Jadi menurut saya itu dua poin penting itu mungkin Mbak bisa dipermantap gitu selain dari dokumen-dokumen yang lain dilengkapi gitu Mbak. Mungkin Kak dia juga bisa ini tambahkan kemarin beberapa kali lolos juga kan PDF dan DPD untuk studentnya gitu. Ya, ya betul ya. Ya jadi nggak masalah ya teman-teman. Kalau YTB yang penting umurnya masih oke. Tapi kalau misalnya umurnya teman-teman udah nggak masuk kriteria YTB, teman-teman boleh daftar beasiswa tanpa batasan usia. Contohnya ada beasiswa Hongaria, beasiswa Rumania, boleh kayak sama Azerbaijan itu masih jauh juga batasan usianya nggak sependek YTB gitu ya. Beasiswa pemerintah Azerbaijan. Beasiswa pemerintah Azerbaijan juga full banget setiap tahun juga nanggung tiket pesawat PP dan uang 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 sakunya lebih besar ya daripada Turki. Kalau teman-teman kemarin ikut webinar aku yang pertama gitu. Nah, jadi untuk Kameutia atau teman-teman yang lain yang mau daftar beasiswa itu sebenarnya yang paling utama itu betul ya kata Kak Nun dan juga di-share sama Awardee S3 yang ada di Turki sana. Jadi memang yang paling harus diperkuat tuh research proposal pastinya, proposal penelitian dan juga kalau untuk S1, S2, S3 itu ada esai ya atau kalau di YTB namanya LOI Letter of Intent, surat
intent kan niat ya, intention, niat. Surat niat kayak kenapa kamu berniat mendaftar beasiswa ini, alasannya apa. Tadi udah di-spill ya sama Kak Nun di awal gitu, kayak apa alasan kamu memilih Turki tadi yang ada Kapadokia, Kapadokia. Kan nggak mungkin kita jawab karena kita pengen ke Kapadokia, tapi karena ada ini, dan itu gitu. Tadi yang Kak Nun sudah share di awal sebagai clue-nya untuk menulis letter of intent dan research proposal. Mungkin seperti itu Kak Mautia ya. Nanti kalau misalkan mau lebih perdalam lagi, kita insya Allah bisa ketemu di kelas mentoring ya. Di kelas mentoring Ya, Kak. siswa itu, Alhamdulillah untuk khusus yang beasiswa Turki ya, untuk yang ngajar research proposal, itu sudah lulus S3 ya. Jadi sudah PhD, dan juga ada aku juga, Alhamdulillah aku juga S3, dan juga mentor-mentor lain tuh ada S2 kayak gitu. Jadi Alhamdulillah kita memang cari mentor yang udah mateng banget gitu loh, yang punya berpengalaman. Kalau teman-teman mau daftar, maksudnya jangan ragu gitu. Itu kita bukan asal nempatin, yang penting ordi aja, yang penting dia dapat beasiswa aja, enggak. Tapi kita eh, masukin yang berpengalaman juga. Termasuk Kak Nun juga, kalau teman-teman mau daftar beasiswa Turki yang jurusan ekonomi Islam dan satu linear, itu bisa join dengan Kak Nun. Nanti Kak Nun dari beberapa tahun lalu selalu juga jadi mentor di kelas mentoring Melek Beasiswa gitu. Gitu ya, mungkin kita bisa Siap, move Kak. Terima kasih banyak. sama Kak Muftia ya. Semoga Allah mudahkan. Kita bisa move ya ke Kak. Gimana nih cara baca nih? Venah Sonata. Gimana Kak? Gimana cara bacanya Kak Feuna? Sebelumnya terima kasih Kak. Panggil aja Fiona Kak, kalau susah. Ya. Oke Kak Fiona silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Kak Fadia Husin dan Kak Nun Naziah, izin bertanya. Yang pertama, kesalahan atau hal apa saja yang kita hindari pada saat proses pemberkasan yang mengakibatkan kefatalan pada saat seleksi YTB. Yang pertama. Yang kedua, untuk kelas mentoring itu sendiri dengan jangka waktu yang tidak sampai 3 bulan, kayak apakah kami eh, para ini bisa mengejar target gitu Kak. Sementara banyak berkas-berkas yang harus disiapkan dan juga pada saat pengisian akun gitu Kak. Terima kasih. Oke. Silahkan Kak Non boleh bantu jawab. Pertanyaan yang pertama dulu yang banyak saya jawab kesalahan apa yang paling fatal gitu pada saat mengisi PPDS. Nah, menurut saya ya kayak dan hasil diskusi juga sama teman-teman sebelumnya, kalau misalnya yang paling pertama itu adalah kita nggak baca persyaratannya dengan baik-baik gitu ya. Kemudian yang kedua itu persyaratan poin penting itu misalnya katakanlah yang sudah dinyatakan di website itu kita tidak upload gitu kan. Nah, itu udah otomatis menjadi syarat yang paling paling fatal ya bagi kita, sehingga itu yang membuat aplikasi YTD kita bisa dinyatakan nggak masuk ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita pindah nih ke pertanyaan selanjutnya. Terus gimana dong Kak spesifiknya? Apakah termasuk sertifikat ini harus saya masukkan? Ataukah achievement ini saya harus masukkan? Nah, itu kita bisa ketemu nanti Kak di kelas mentoring dari Melek Beasiswa gitu kan. Nah, kemudian dari pertanyaan kedua tadi tadi pertanyaan kedua gimana, Mas? Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, kan kelas mentoring dari Melek Beasiswa kan buka di bulan Desember sampai dengan penutupan beasiswanya. Nah, saya izin bertanya, apakah pada proses itu kami para peserta mentoring ini bisa mengejar target dengan banyak-banyak berkas yang harus kami siapkan, seperti itu. Dan menurut Kak Nun ataupun Kak Oh, Tia, berapa persen kaminya kelulusan eh, dengan proses kami mengikuti mentoring sampai dengan wawancara, kira-kira berapa persen Kak? Gitu. Terima kasih. Untuk baik. terima kasih. Oke, Kak. Jadi sebelumnya itu kita bagi dua dulu ya Kak ya. Apakah cukup waktu mentoringnya dengan sampai akhir proses penutupan aplikasi YTB? Nah, jawaban saya adalah sangat cukup. Kenapa? Karena pertama itu uh, YTB kan dibuka Januari ya Kak. Sedangkan Kakak sudah melakukan persiapan lebih satu langkah lebih maju daripada teman-teman. Jadi situ Kakak sudah mulai persiapan di bulan Desember. Nah, kalau saran saya Kakak bagi porsi nih sebelum masuk melakukan mentoring sama mentor-mentor melek beasiswa itu sudah mulai membahas tentang gimana sih menulis LOI atau gimana sih nulis riset proposal. Nah, sebelum mulai masuk Desember kan masih ada waktu November nih. Kita lihatlah tadi syarat-syarat beasiswa misalnya nih ijazah S1.
saya transkrip S1, kemudian juga achievement sertifikatnya kayak gitu. Apa volunteer itu kakak udah list gitu dari awal. Jadi pada saat kakak udah mulai sesi mentoring sama misalnya mentor dari mulai siswa di bulan Desember itu kan udah ada spare waktu 1 bulan ya dari November ke Desember, ini udah cukup persiapin dokumen-dokumen yang lain. Masuk ke Desember udah mulai spesifik nih kak, masuk ke misalnya penulisan letter of intent-nya bagaimana, dan itu kan text time banget ya kayak nulis letter of intent bagaimana, dan itu kan benar-benar apa bisa dibimbing bagaimana dari bagaimana membuat benang merah gitu kan, semua ketiga poin itu, dari misalnya future goals itu apa, why why Turki bos lari gitu kan, harus dengan YTB gitu kan kamu pursue your future career, kemudian juga misalnya apa yang bikin kamu ini bisa menjadi the good candidates gitu untuk YTB, itu kan harus dibikin benang merah, dan itu nanti bisa dibantu dengan mentor-mentor dari melek beasiswa gitu kan. Dan juga bisa lebih dispesifikkan lagi nih, Desember ke Januari sampai Februari kan masih ada waktu tuh persiapan proposal penelitian. Jadi kalau saran saya ya izin ya saya masuk ke sesi mentor yang biasa mentor tuh kakak tadi persiapin dokumen-dokumen yang lain gitu yang misalnya nggak harus extra time untuk berpikir gitu kan. Nanti sisanya mentoring dengan mentor melek beasiswa, nanti tinggal tanya-tanya nih kak saya udah persiapin nih list-listnya, kira-kira yang kurang apa ini kak, di sela-sela misalnya di sela-sela sesi dengan kelas LOI misalnya atau kelas proposal riset gitu kan, itu bisa dikalian aja gitu kak. Oke. Makasih banyak ya Kak Nun ya. Aku izin tambahin juga. Ini bukan untuk cuman Kak Fiona doang, tapi untuk semua teman-teman yang lain. Aku sambil share screen TBBS. Ini kan udah mulai panas ya karena sebentar lagi beasiswa Turki itu memang akan dibuka ya. Dan kita tahu emang banyak banget yang daftar dari Indonesia. Nah, aku mau bilang dulu, benar kata Kak Nun tadi, ini kan masih bulan November ya teman-teman ya. Dan bukanya bulan Januari. Nah, dan mentornya bulan Desember kan ya, masih 1 bulan lagi. Saran dari aku, teman-teman tuh jangan kayak gimana ya? Jadi harus inisiatif gitu kalau kita mau daftar beasiswa. Memang betul kita punya mentor, tapi kan tidak semuanya kita bergantung sama mentor. Ah, tunggu mentor jelasin ah baru aku cari tahu tuh enggak gitu. Kalau kayak gitu nanti teman-teman terlambat dan akhirnya bisa terburu-buru tuh enggak baik. Nah, jadi dari sekarang teman-teman yang bisa-bisa teman-teman lakukan adalah bikin dulu akun beasiswa YTB. Ah, udah ada yang bikin belum di TBBS? Ini harus daftar akun dulu, nanti harus aktivasi dan lain sebagainya macamnya yang take time. Kadang kalau sudah rame itu tuh jadi kita nggak bisa dapet email aktivasi akun, jadi kita nggak bisa masuk nih di sini contohnya di kayak gini nih. Nah, ini aku saranin mumpung sekarang orang-orang lain mungkin belum panas gitu ya, teman-teman yang hadir di sini masih bertahan sampai sekarang ini udah mau dengerin dan investasi waktu, aku saranin bikin dulu akunnya sampai jadi, karena habis bikin akun harus aktivasi. Kalau udah rame nggak bisa aktivasi karena biasanya nunggu gitu ya, ngantri dan berhari-hari. Nah, itu jadi bikin dulu hal-hal yang teknis ya, yang kayak gitu tuh betul kata Kak Nun, nggak perlu pakai otak yang terlalu banyak lah. Cuman kayak bikin akun, terus habis itu lengkapin akun. Misalkan masukin foto, teman-teman belum punya foto, masukin dulu fotonya. Kalau belum ada foto terbaru, foto dulu deh kayak gitu. Latar belakangnya warna putih. Nah, nanti terus habis itu isi semua. Ini kan banyak nih teman-teman. Nah, ini tuh yang segini banyak tuh hanya daftar ya, hanya daftar akun bukan daftar beasiswa. Nah, ini jadi daftar akun dulu, informasi umum aja. Kayak informasi keluarga, kontak, terus habis itu upload-upload ijazah, upload-upload transkrip, work experience, dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini teman-teman kalau bisa di bulan November ini selesaikan. Jadi ketika nanti bulan Desember, teman-teman sudah bisa mulai lanjut nih, misalkan nanti apa mulai-mulai tulis LOI sendiri, research proposal sendiri, esai sendiri dan lain sebagainya macamnya. Nanti pas udah mulai kelas, teman-teman bisa diskusi sama mentor gitu. Kayak, "Kak, kira-kira kurang aku di mana ya? Kira-kira aku bisa ambil kampus mana dan lain sebagainya macamnya ya." Nah, nanti pas udah mentoring baru teman-teman bisa diskusi lebih lanjut dengan mentor. Jadi sekarang saran dari aku kalau teman-teman bisa ya dalam sebulan ini selesaikan daftar ini semua. Ini tuh belum selesai teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah selesai, ini daftar akun. Nah, nanti baru daftar beasiswanya itu nanti. Nah, makanya kalau kalian tanya, esainya di mana ya, Kak? Lihat kampusnya di mana ya, Kak? Belum muncul. Munculnya nanti bulan Januari ketika udah dibuka pendaftarannya. Nah, tapi nanti di bulan Desember, mentor bisa bantu teman-teman. Mentor-mentor di Black Beasiswa bisa bantu teman-teman walaupun belum buka pendaftarannya, kita bisa cek kampus-kampus, list-list jurusan,
kota, dosen, kurikulum dan lain sebagainya macamnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan orang lain. Maksudnya kita juga harus inisiatif ya. Masa kita semua mau, oh aku kan sudah bayar mentoring, aku mau tunggu mentor lah. Nah nanti kamu terlambat gitu. Ya kayak gitu sih untuk bukan untuk Kak Fiona doang ya, maksudnya untuk teman-teman yang lain untuk lebih semangat lagi. Oke ya Kak Fiona ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ini masih banyak pertanyaannya. Mungkin kita terakhir di Kak Yogi aja ya, karena udah lumayan lama juga nih kita ngomong nih. Begitu Kak Fiona ya, semoga nanti kita bisa ketemu di kelas mentoring. Amin. Sebelumnya terima kasih Kak Fadia Musin dan Kak Nun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke Kak, Baik, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siapa ini yang ngomong? Oh sebentar ya Kak Yogi ya, Oke, sesuai antrian ya, sesuai antrian ya. Kak Sabria dulu. Baik, ada suaranya. Ada, silahkan. Baik, Bismillah. Izin bertanya. Jadi di sini aku posisinya masih kelas 12. Mau nge-apply ke S1, mau daftar ke S1. Jadi sebenarnya aku mau daftar ke Ankara University buat beasiswa YTB ini. Kalau misalnya buat jurusannya tuh emang semuanya bisa atau emang khusus tertentu gitu. Terus yang kedua, buat yang tes potensial, kalau misalnya kita ternyata nggak gugur itu tuh kalau kurang kurang nilainya gitu, kita tuh masih bisa masuk tahap interview atau enggak? Ya, gitu. Makasih. Silahkan Kak Nun. Oke, jadi untuk beasiswa YTB itu bisa dipakai untuk semua jurusan ya, Mbak Sabria ya, bisa dipakai untuk semua jurusan dan hampir semua universitas di Turki bisa didaftarin. Cuma kalau misalnya untuk S1 maupun untuk S2, S2 untuk ini kita batas maksimalnya untuk pilih kampus itu 12 ya, kalau nggak salah 12 itu. Jadi terserah nih dari Mbak Sabria nanti misalnya nih mau pilih pertama, jadi pilihan pertama itu adalah top priority kita gitu kan. Jadi itu adalah yang paling kita mau masukin kan yang pertama gitu kan. Saya Angkara ya udah Angkara, terus kemudian yang kedua mau pilih di kampus mana boleh silahkan gitu kan, atau di kota mana lagi lain bisa gitu. Yang penting itu maksimal 12 dari pilihan tadi kampusnya Kak, dan jurusan apapun juga bisa diambil, apalagi transisi kan dari SMA ke S1 gitu. Oke, tadi ada pertanyaan lain lagi ya Kak Sabria? Atau udah ya? Ada yang tes potensial itu, yang matematika. Tes YOS ya. Oh ya. Oke. Ya, tes. Boleh apa dia? Oh, ya. Misalnya kalau kita tuh tidak melampaui batas untuk itunya nilainya gitu. Apakah kita masih bisa ada kesempatan buat interview, masuk ke interview atau enggak gitu? Oke, aku Kasih. iya. Sama-sama aku bantu jawab ya. Kalau tes YOS itu aku saranin juga ya untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa Turki S1, S2, S3, siapkan dana ya dari sekarang ya. Karena nanti kalau misalnya teman-teman lolos, kalau apa tuh ke Jakarta untuk wawancara atau ke Aceh itu kan butuh biaya ya. Tergantung teman-teman tuh dari mana gitu asalnya. Jadi tadi udah Kak Nun bilang juga gitu harus dipersiapkan. Sama juga terlebih kalau S1 juga harus ada tes YOS. Nah, seingat aku itu yang tahun lalu ini masih fresh banget, tes YOS matematika dasar itu tidak bersamaan dengan wawancara. Jadi harus ke Jakartanya 2 kali dan itu butuh dana kan ya. Gak ditanggung sama sekali. Nah, jadi setahu aku tuh tes YOS itu tidak tidak jadi penentu ya. Misalnya kita nggak lulus YOS, kita langsung nggak lulus wawancara, itu nggak ada pengumumannya juga sih. Itu hanya persyaratan aja karena memang untuk mahasiswa lokal di Turki juga mereka tuh kalau mau masuk universitas negeri itu juga ngewar lah kayak kita SNPTN, SBMPTN gitu. Nah, jadi dulu-dulu tuh mahasiswa asing kayak Indonesia kan masuk YTB tuh nggak perlu pakai tes tes matematika lah apalah. Jadi kayak mungkin dirasa kurang adil. Jadi dimulai dari S1 itu harus tes YOS dulu kayak gitu. Nanti insya Allah juga kita ada sih mentoring untuk YOS matematika dasar karena udah banyak yang minta dari tahun-tahun lalu. Insya Allah akan ada tahun ini. Tapi ya itu tidak jadi ini sih. Tahun lalu tidak jadi standar kelulusan ya. Nanti aku update lagi untuk tahun ini. Nanti aku tanya dulu ya sama eh, apa namanya yang ngurusinnya di kantor Yunus Emre Institute di Jakarta. Gitu Kak Sabria. Baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama.
Oke, kita lanjut ya ke Kak Anissa Salma, silahkan. Terima kasih Kak atas waktunya. Izin tanya, eh, maaf Kak, sekiranya kalau di jurusan ekonomi Islam di Indonesia itu kan macam-macam ya. Terkadang ada yang membahas lebih spesifik seperti membahas zakat dan wakaf. Sekiranya apakah di Turki itu juga ada jurusan itu masuk dalam Islamic Economic and Finance atau ada nama yang lain? Dan universitas apa aja yang menyediakan jurusan tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Silahkan Ya, Kak. terima kasih Mbak Nisa. Jadi eh, untuk kampus-kampus di Turki itu yang menyediakan ekonomi Islam itu udah lumayan banyak ya. Dan yang 1 sampai 3 terkait tentang ekonomi Islam gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya apakah di Turki itu ekonomi Islamnya ada spesifik gitu kan sama ke Indonesia zakat dan wakaf. Nah, kalau Turki itu sebenarnya kan lebih ini ya lebih terkenal dengan istilah wakaf gitu ya teman-teman. Ini sekedar informasi aja, bahkan sekarang di Turki itu udah ada orang Indonesia yang jadi dosen di Turki gitu, yang ngajar tentang ekonomi Islam karena spesialisasinya di bidang wakaf. Karena kan Turki terkenal dengan wakafnya ya di zaman Ottoman gitu kan. Tapi meskipun spesialisasinya Turki di wakaf, tapi kita ekonomi Islam baik S1 maupun S3 itu setahu saya itu kita mempelajari segala jenis bidang gitu, baik apa terutama di bidang fintech gitu kan, karena kalau Turki itu fintechnya lagi ini banget, lagi booming lah istilahnya. Jadi mereka tuh spesifikin di pelajaran tentang fintech, kemudian juga di pasar modal kayak gitu. Jadi nggak hanya memfokuskan satu aja gitu. Jadi secara meluas. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya risetnya mau terkait wakaf itu hampir rata-rata dosen di ekonomi Islam di Turki itu bisa tentang wakaf ataupun juga di bidang-bidang umum ekonomi Islam lainnya kayak gitu Kak. Juga tadi Oke, oke, sudah Nah, Kak Anissa ya. terus untuk universitas, ya, Oh iya, lanjut lanjut. Untuk universitas ya. untuk universitas, ya. untuk universitasnya tadi kebetulan tadi sudah saya share sih ya Kak di slide ketiga di PowerPoint ada beberapa kampus yang disediakan misalnya S1 sampai S3 ada Sakarya University ataupun misalnya kampus Marmara juga ataupun Istanbul University gitu Kak. Ya, Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama sama-sama. Banyak sih ya kampus ekonomi Islam ya Kak Nun ya. Karena aku lihat-lihat juga banyak orang Indonesia yang memang jurusannya ekonomi Islam di Turki. Bener gak Kak Nun? bener Kak. Jadi semakin tahun semakin banyak ya yang ambil ekonomi Islam. Iya betul. Oke ya. Semoga Kak Anissa nanti Iya punya. Kak. Iya. Oke, amin. Oke, kita lanjut ke Kak Azahra, kemudian Kak Bunga Cinta, baru Kak Yogi ya untuk yang terakhir. Oke, silahkan Kak Azahra. Halo Kak Azahra di sini. Iya, Kak. Ya, silahkan Kak. Dengerin nggak, Kak? Kedengeran jelas-jelas. Oke. Saya mau tanya, kebetulan saya kan gap year nih, dan waktu saya mendaftar sekolah SMA itu di waktu zaman COVID. Dan pasti kita semua tahu kalau waktu zaman COVID itu semuanya dilakukan secara online. Dan saya baru sekolah offline itu atau bertatap muka itu waktu saya duduk di kelas 12 semester awal. Dan kalau di sekolah saya, jika sudah kelas 12 itu harus fokus untuk ujian kan karena waktu kelas 12 itu nggak lama jadi saya nggak pernah mengikuti lomba apapun waktu saya SMA dan pertanyaan saya apakah ada kemungkinan saya bisa lolos tetapi saya tidak mempunyai akademik gitu prestasi akademik gitu tetapi saya aktif dalam kegiatan sukarelawan menurut Kak Fadiah gimana? Terima kasih. Oke, silahkan Kak Nun. Baik Mbak Zahra, ini sebenarnya kalau beasiswa apapun ya itu teman eh, kita tuh juga semuanya memiliki hak ya untuk mendaftar beasiswa. Halo. Capainya nggak segede gaban gitu ya.
cuman beberapa aja gitu kan. Itu teman-teman masih tetap memiliki hak untuk mendaftarkan beasiswa. Apalagi pengalaman saya di YTB ini, namanya YTB itu kita udah apa, kita harus istilahnya coba-coba gitu. Kalau yang namanya YTB ya, kita harus coba-coba sikat aja gitu ya misalnya. Apalagi kan nggak ada larangan juga kan, misalnya kan nggak misalnya nggak ada keterangan kan di websitenya YTB, nggak punya prestasi dilarang daftar gitu kan, nggak ada kan. Jadi selama nggak ada keterangan kayak gitu ya, kita punya hak untuk mendaftar. Mbak Zara bisa daftar juga, misalnya kurang pencapaiannya di bidang lain, misalnya kurang di akademik. Selama Kak Zahra punya pencapaian di non akademik kan itu masih bisa menutupi gitu kan. Jadi kesimpulannya Kak Zahra masih tetap bisa mendaftar beasiswa YTB kayak gitu Kak. Oke. Iya, thank you Kak Nun. Aku bantu tambahin sedikit ya. Tadi kan di slide terakhirnya Kak Nun itu udah jelas ya tadi ya. Tadi Kak Nun ada bilang bahwa kayak orang tuh banyak ya, banyak orang yang cerdas, kurang cerdas, biasa aja, dan lain sebagainya macamnya gitu. Yang terpenting adalah itu bukan masalah kamu cerdas atau enggak, tapi kamu tuh pandai nggak melihat peluang, kamu punya visi misi dan tujuan hidup yang jelas nggak seperti itu ya. Jadi menurut aku tuh memang ITB itu memang tulisannya bukan, kan ada nih beasiswa-beasiswa khusus untuk mahasiswa berprestasi, kan ada kan? Ada juga beasiswa yang mohon maaf khusus untuk yang kurang mampu. Nah, YTB ini tidak pernah kasih statement atau apapun itu bahwa YTB ini khusus orang pintar doang. Enggak juga gitu. Bahkan banyak juga orang-orang yang cerdas, mohon maaf ya, aku juga sudah banyak ketemu ya, yang kayak pinter banget, banyak banget pengalamannya, tapi dia nggak lulus tahu YTB serius ini. Aku juga heran dan sekaligus kaget kayak gitu. Makanya pertama kita harus coba dulu. Dan yang kedua adalah, yang penting Kak Zahra ataupun teman-teman yang lain tuh punya visi dan misi yang jelas. Karena kan yang di YTB yang penting itu adalah esai ya. Esai ataupun surat niat teman-teman. Nah kayak kenapa sih teman-teman berniat mau daftar beasiswa YTB? Kenapa mau kuliah dengan beasiswa YTB? Kenapa mau kuliah di Turki? Kenapa nggak kuliah di Indo aja? Kenapa nggak kuliah di negara lain aja? Kan jadi as long as selama teman-teman itu bisa menjelaskan alasan kenapa kamu harus kuliah di Turki itu sudah cukup ya menurut aku ya. Jadi yang penting nggak harus punya prestasi segudang, tapi yang penting punya alasan yang kuat kenapa mau kuliah di Turki gitu. Kan kuliah di Turki bukan hanya untuk orang yang super cerdas doang seperti itu ya. Jadi itu kalau aku bilang sih kalau di bahasa kelas-kelas mentoring letter of intent atau esai di Melek Beasiswa kita tuh bilang seni merangkai kata, teman-teman. Jadi di esai itu kita harus pintar-pintar merangkai kata bahwa biar kita tuh bukan bukan show off, bukan pamer ya, tapi juga kita bisa istilah kasarnya, bukan istilah kasar, istilahnya menjual diri kita ya Kak Nun ya kepada si eh ini si penyeleksi beasiswa gitu kan, kita kan lagi mau menawarkan boleh nggak aku daftar beasiswa, dapat beasiswa Turki, tapi kenapa, apa nilai tawar dari diri kita kayak gitu. Jadi nggak cuman harus berkaitan dengan prestasi akademik, mungkin kegiatan volunteer bisa banget kayak gitu. Terus habis itu dan kegiatan-kegiatan yang lain yang penting nanti nanti bakal di brainstorming sih sama mentor ya. Gimana caranya menulis walaupun kita biasa aja kayak gitu ya. Gimana cara merangkai, menulis, merangkai kata secara akademik biar kayak terlihat itu wow gitu di mata para penyeleksi. Makanya itu gunanya mentoring ya, untuk teman-teman nanti bisa tahu oh ternyata tuh nggak apa ya, nggak harus ini nih, kayak contoh aja nih, aku juga dapet contoh dari teman aku yang lulus beasiswa Australia nih Kak Nun, sedikit sharing ya. Jadi teman-teman tahu KKN nggak, kuliah kerja nyata? Tahu ya. Nah, kalau di Indonesia kan biasa aja ya, orang KKN tuh wajib gitu bagi anak S1 ya. Pasti pada tahu sih KKN ya, kan ada film KKN di Desa Penari itu ya. Nah, ya. Nah, tapi kan di luar negeri tuh nggak ada loh KKN. Iya nggak Kak Nun? Di Turki nggak ada KKN. Nah, jadi sesuatu yang nggak ada di luar negeri itu kita bisa bahasakan dengan bahasa yang lebih wow gitu. Padahal kalau di Indonesia, aku pernah ikut KKN selama 1 semester di desa ini kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa kita menulis esai, kita nanti bisa tulis, aku pernah dulu volunteer ke suatu daerah yang daerah terpencil di Indonesia yang permasalahannya adalah ini. Aku dan
9 temanku dari berbagai jurusan kita menyelesaikan masalah di suatu desa ini dengan volunteer gitu ya, dengan apa namanya kalau volunteer, sukarelawan gitu, sukarela kayak gitu. Jadi memang ada cara merangkai kata biar pengalaman kita yang biasa-biasa aja itu jadi luar biasa kayak gitu. Dan itu biasanya diajarkan di kelas mentoring seperti itu. Jadi kalau kata Kak Nun tadi di slide-nya, ya jangan insecure dulu, coba aja dulu. Kita nggak pernah tahu kayak gitu. Jadi yang penting pinter merangkai kata dan punya tujuan yang jelas seperti itu ya. Betul, aku sedikit kasih tambahan lagi ya Kak Fadia. Nah, Silahkan. nyambung dari itu tadi temannya Kak Fadia lulus beasiswa Australia. Kebetulan saya juga punya teman itu lulus beasiswa. Kalau teman-teman tahu beasiswa Fulbright ya yang ke Amerika itu kebetulannya dia itu nggak punya pencapaian akademik yang wow gitu, segudang prestasi juga enggak, tapi karena punya pencapaian non akademik yang itu ya aktif di ini apa kegiatan sosial dan yang dinaikkan itu adalah KKN gitu, dia yang dia jual itu adalah KKN gitu dan akhirnya ambil lulus gitu beasiswa Amerika. Jadi jangan insecure dulu nih ya teman-teman kalau misalnya ternyata nggak punya segudang prestasi gitu kan. Yang penting misalnya teman-teman di bidang lain kan masih ada gitu, nggak harus akademik, selama non akademik bisa menunjang juga, kenapa enggak? Yang penting kita bisa berspekulasi dengan kata-kata tadi gitu yang kita tuangkan di dalam bentuk letter of intent gitu ya teman-teman. Iya, betul. Bersilatah gitu ya Kak Fadia istilahnya. Betul banget gitu. Jadi kayak itu padahal banyak sih yang kayak Kak aku mau daftar tapi apalah aku kayaknya nggak bakal lulus. Coba dulu gitu baru tahu seperti itu ya. Oke, tapi kalau teman-teman nanti bisa punya mentor lebih baik lagi di Melek Beasiswa boleh tidak di Melek Beasiswa pun di mana aja bebas. Teman-teman yang penting kalau bisa cari mentor gitu yang bisa nanti kasih saran karena kan biasa kalau mentor tuh dia udah pernah kuliah di Turki kan. Udah pernah dapat beasiswa jadi dia lebih tahu gitu. Ih di Turki tuh nggak ada kayak gini. Coba deh kamu tulis ini di Turki tuh nggak adanya yang kayak gini. Ini nih ini di Turki dan lain sebagainya macam nanti bisa dijelaskan sama mentor biasanya kayak gitu gitu ya. Oke, dua pertanyaan lagi. Kak Zahra semoga menjawab ya Kak Zahra ya. Ya, terima kasih, Kak. Ya sama-sama. Oke, semoga kita bisa ketemu nanti di kelas mentoringnya. Kak Hubaib, SMAS unggulan, masih di sini? Tadi aku lihat di open cam. Halo, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Silahkan Kak. Iya, Kak. Ya, silahkan. Halo. Assalamualaikum untuk Kak Muksen. Saya di sini mau bertanya. Saya kan nanti mau mengambil jurusan ilahiyat di Turki. Tapi saya bingung, kira-kira universitas apa saja yang tersedia di beasiswa YTB. Terus sama nanti pas pendaftaran berkas, sertifikat yang dicantumkan itu dalam kurun waktu berapa tahun ya, Kak? Oke. Udah ya? Dan kira-kira harus diterjemahkan atau enggak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, silahkan boleh bantu jawab Kak Nun. Bisa jadi kesepahaman saya ya bisa di YTB itu nggak ada dinyatakan di situ misalnya sertifikat prestasinya harus diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu ya Kak Fadia ya itu nggak dia dikasih pernyataan gitu dia misalnya Kak Kobar tadi punya prestasi sertifikat ya udah nggak apa-apa Kak dilampirin aja dan nanti kan di situ ada keterangan ya di CPBS nanti dijelasin keterangan sertifikatnya itu apa gitu penjelasannya itu bisa dikasih keterangan di situ nanti sertifikat yang didapatkan sebagai pembuktian gitu Kak. Oke. Ya, oke. Thank you Kak Nun ya. Jadi emang tidak perlu diterjemahkan semuanya ya. Nanti lumayan kan kalau terjemah itu semuanya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau terjemah beberapa yang penting misalkan ijazah, transkrip nilai itu boleh sih. Walaupun nggak wajib. Tapi kalau sertifikat semuanya diterjemahkan, gimana kalau teman-teman punya 100 sertifikat? Apa mau diterjemahkan semuanya? Itu kan butuh duit yang banyak gitu. Apalagi kalau penerjemah tersumpah seperti itu. Tapi kalau mau silahkan ya, tidak ada larangan. Sama tadi mungkin pertanyaan pertama mau daftar jurusan ilahiyat dan kampusnya apa aja ya Kak Hubaib ya.
Nah, untuk teman-teman yang mau tanya, saya mau daftar jurusan ini, kampusnya apa ya Kak baiknya ya? Nah, nanti kita itu pilih kampus kan bisa maksimal 12. Nah, tapi kita kan banyak pertimbangan untuk milih kampus dan mengurutkan 12 kampus itu dari pilihan prioritas sampai yang paling tidak prioritas. Nanti bisa kita cek dulu dari kurikulum yang Kak Hubaib mau. Misalnya ilahiyatnya sukanya kurikulum seperti apa? Yang di kampus A, B, C, D, dan lain sebagainya macamnya, kota, dan juga dosen gitu ya, keahlian dosen dan lain sebagainya macamnya. Jadi nanti kita bisa langsung cek satu-satu untuk peserta kelas mentoring ya di kelas mentoring aja karena itu butuh personalize sesuai dengan yang Kak Hubaib atau teman-teman yang lain mau gitu. Lebih sukanya di kota banget atau di desa di Turki atau di kampus ini, kampus itu dan lain sebagainya macamnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita cek sama-sama di kelas mentoring. Oke ya, kayaknya sudah terjawab semua Kak Hubaib. Terakhir nih Kak Yogi Ferdianto udah nunggu-nunggu nih last but not least ya. Boleh Kak Yogi silahkan. Baik, terima kasih buat Kak Nun dan Kak Fadia. Perkenalkan, saya Yuki Ferdianto, asal Pekalongan, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya sekarang adalah menjadi guru sekolah dasar. Izin bertanya Kak Nun, mengenai tadi, eh, saya itu adalah seorang guru di mana itu saya pernah mengikuti kegiatan kayak volunteer ataupun pelatihan-pelatihan mengajar seperti sekarang kan boomingnya adalah IKM ya, implementasi kurikulum merdeka gitu. Nah, itu apakah boleh dimasukkan ke dalam portofolio Kak Nun dan Kak Fadia gitu? Itu mungkin pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua, saya mungkin tahun kemarin itu juga ikut uh, berpartisipasi dalam YTP ini gitu. Di mana saya sudah mendaftar tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Belum ada kesempatan. Nah, tahun ini mau coba lagi seperti itu. Tapi saya selalu cek sistem itu saya ikut. Halo, putus ya kayaknya Kak Saya, Yogi. saya kira saya yang nge-lag gitu kan. Kak Yogi kayaknya putus. Halo Kak Yogi. Apakah Udah. itu ada errornya, error dari sistemnya, atau emang programnya itu masih evaluasi terus gitu. Kak Yogi, Kalau saya tanya-tanya, ya gimana? tadi putus ya. Tadi pas ngomong sistem apa ya? Tadi keputus soalnya. Nge-freeze. Oh iya, iya. Jadi sistemnya itu saya itu ikut eh, ASEAN Scholarship Joint Program di mana itu sistemnya itu tulisannya awaiting evaluation atau tahap evaluasi seperti itu Kak. Nah, saya itu udah tanya sama teman-teman beberapa yang udah join juga katanya udah non scholarship offer gitu. Tapi punya saya masih awaiting evaluation gitu. Kiranya apakah saya harus email ke sistemnya melalui email atau melalui tanya yang ada di situnya seperti itu Kak. Itu aja sih Kak dari saya. Terima kasih. Sama. Oke, mungkin Kak Non bisa jawab dulu pertanyaan pertama ya. Ya, Sertifikat-sertifikat baik. tadi. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Yogi terkait tadi sertifikat atau kegiatan yang Kak Yogi pernah lakuin yang misalnya Kak Yogi ngerasa itu memberikan impact ke lingkungan sekitar itu bisa banget ya Kak ya ditulis atau disampaikan melalui letter of intent tadi. Nanti tinggal Kak Yogi aja rangkai kata-katanya bagaimana biar itu kelihatan kayak benar-benar menunjukkan value dari Kak Yogi dan benar-benar bisa meyakinkan pihak PTB kalau misalnya ternyata Kak Yogi ini adalah orang yang bisa memberikan dampak nih nanti ke lingkungan gitu kan. Jadi kan kalau misalnya salah satu prediktor terbaik di masa depan itu kan adalah semua orang kan bisa bercerita ya Kak ya. Semua orang bisa bercerita melalui letter of intent. Tapi salah satu pembuktian itu adalah track record kita yang pernah kita lakuin di masa lampau gitu kan. Nah, tadi kalau misalnya Kak Yogi pernah melakukan itu kan bisa menjadi cerita yang menunjukkan bukti nyata gitu kan, bukti nyata kayak YTB kalau misalnya one day suatu saat ketika KYW sudah selesai mendapatkan udah di award dari beasiswa YTB kan pasti akan memberikan dampak juga ke lingkungan gitu kan. Dan saya rasa hampir setiap beasiswa itu ingin kalau misalnya kita memberikan kontribusi juga kepada sosial gitu kan. Untuk lebih lengkapnya bagaimana caranya merangkai kakak ataupun apa aja yang harus ini tuh nanti bisa konsultasi ataupun bisa cari-cari apa konsultasi dengan nilai beasiswa gitu Kak. Oke. Oke, sama tadi pertanyaan kedua udah dijawab belum ya, Kak Yogi?
Belum, belum Kak. Yang Belum. sistem. Belum. Oh iya, sama Oh, sistem. yang awaiting evaluations ya. Kalau saya itu kalau misalnya udah ada pengumuman ya kayak mohon maaf ya Kak Yogi, maaf punten gitu ya kayak kalau misalnya di TBBS dan ada pengumuman beasiswa misalnya ASEAN Scholarship itu yang lain udah pada dapat pengumuman dan kita masih statusnya waiting evaluation, ada salah satu indikasi bahwa kita itu aplikasinya belum maju ke tahap berikutnya gitu Kak. Ya. Ya, betul ya. Ya, jadi memang mungkin yang lain udah ada tulisan no scholarship offer, kalau teman-teman yang lain masih ada tulisan awaiting evaluation, tapi ini kan udah bulan November, di mana para awardee itu udah berangkat malah ya. Dari bulan-bulan Agustus sampai September mereka berangkat tuh biasa, bulan 8 sampai bulan 9. Nah, itu artinya mungkin kita belum lulus kayak gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, kalau saran dari aku sih, lebih baiknya jangan cuma daftar satu beasiswa. Nah, di Melek Beasiswa juga kan sekarang udah ada mentoring beasiswa-beasiswa lain. Itu berangkat dari banyaknya teman-teman yang bilang, Kak, tahun ini belum lulus, tahun ini belum lulus gitu. Jadi kami juga mau kasih gitu sedikit solusi kalau mau daftar beasiswa lain juga. Karena nggak semua orang tuh berjodohnya sama Turki gitu. Teman-teman harus percaya, kita kan punya takdir masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mana yang terbaik menurut Allah tuh belum tentu yang kita mau gitu. Jadi mungkin kalau kita mau di Turki mungkin belum tentu Allah bilang itu baik buat kamu gitu. Jadi kalau aku saranin tebar jaring banyak-banyak, daftar aja semua beasiswanya. Misalkan yang sekarang kalau teman-teman punya IELTS bisa daftar beasiswa Hongaria, atau kalau nggak punya bisa daftar beasiswa YTB. Kemudian Romanian Government Scholarship itu beasiswa tanpa wawancara ke negara Eropa. Nah, itu bisa daftar dan ada dua lagi beasiswanya. Bukannya Januari sampai bulan apa kayak gitu. Terus ada beasiswa Kazakhstan dan juga Azerbaijan. Jadi itu ikhtiar dari Melek Beasiswa untuk kasih informasi beasiswa-beasiswa yang nggak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS untuk teman-teman semua yang mungkin belum berjodoh dengan Turki. Karena rata-rata ini Kak Nun, jadi kayak menariknya mentor-mentor dari apa? Program mentornya kelas beasiswa Rumania, Azerbaijan, dan Kazakhstan, ternyata dulu tuh mereka juga sempat daftar beasiswa Turki. Tapi ketolak beasiswa Turkinya, malah dapatnya beasiswa yang di Eropa malah kan. Kalau Turki kan memang Istanbul dan Eropa ya, dua benua ya, tapi mereka benar-benar dapat di benua Eropa kayak gitu. Jadi makanya ini kami buka untuk kelas mentoring beasiswa negara lain. Jadi siapa tahu teman-teman tuh memang jodohnya itu di negara lain gitu, bukan di negara Turki. Jadi coba aja dulu semuanya kan, selama itu nggak pakai TOEFL atau nggak pakai IELTS ya. Kalau teman-teman memang tidak mau tes TOEFL atau IELTS, coba aja dulu menurut aku kayak gitu sih. Jadi perbanyak jaring ya, perbanyak sebar jaring seperti itu. Itu mungkin ya, udah semua pertanyaannya. Mungkin masih banyak juga yang bertanya di kolom komen. Mohon maaf kalau kita belum sempet jawab semua satu-satu. Tapi kalau teman-teman mau ya, teman-teman nanti bisa eh wait, sorry. Nanti teman-teman bisa langsung chat admin WA Melek Beasiswa, itu gratis ya untuk konsultasinya. Teman-teman tanya-tanya aja boleh. Nanti juga kita bisa ketemu di kelas mentoringnya seperti itu ya. Jadi terima kasih banyak Kak Nun Mazia hari ini, malam ini sudah berbagi ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga bisa jadi amal jariah bagi Kak Nun, bagi kita semua yang dengar juga, kalau misalnya kita share ilmunya ke orang lain gitu. Jadi kita semua insya Allah bisa dapat amal jariah. Makasih ya Kak Nun ya, di tengah kesibukannya udah mau sharing nih gratis lagi ilmunya pada malam hari ini. Jadi kita doakan sama-sama semoga Kak Nun bisa mendapatkan balasan amal jariah. Jadi aku minta tolong teman-teman sini open microphone, kita sama-sama bilang terima kasih Kak Nun habis ini ya. Silahkan open microphone dulu semuanya. Sekuler. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima Terima kasih Kak kasih. Nun. Bukan. Ya. Sama-sama. Banyak ya kan. Terima Sekuler. kasih juga Kak Fadia dan Mas Siswa. Ya, Allah razia. Semoga Allah membalas kebaikan Kak Nun, dan juga untuk semua teman-teman yang sudah rela menginvestasi waktu ya di sini ya. Ini kan gratis ya, tapi nggak semua orang mau ikut gitu. Itu namanya investasi waktu untuk masa depan. Tapi semoga Allah lihat ikhtiar teman-teman, usaha teman-teman, semoga nanti diberi balasan lah yang terbaik menurut Allah.
dapat beasiswa di negara dan di tempat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita sebagai manusia ya. Seperti itu. Baik ya teman-teman semuanya ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kelas lagi sorry, webinar kita udah selesai. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di kelas-kelas mentoring. Insya Allah di bulan Desember semoga kita diberikan umur yang panjang ya untuk bisa bertemu lagi. Nanti aku akan share link Instagramnya Kak Nun, juga link untuk teman-teman yang tertarik untuk baca buku yang tulisannya Kak Nun ya, luar biasa ini. Nanti aku bakal share di grup-grup Telegram, Instagram, WhatsApp, dan juga aku bakal share foto-foto kita yang tadi seperti itu ya. Oke, thank you so much. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kalau gitu aku minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Kak Nun. Selamat melanjutkan aktivitas lagi ya teman-teman juga semuanya dan juga Kak Nun. Kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you Nun. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Fadia. Duluan. Görüşürüz. Makasih Kak Nun. Sukses